Bagaimana dalam bagian musikmu yang penuh semangat? Menemukan tempatnya. Setelah dengan cepat masuk ke dalam suasana, Wu Mengmeng mulai mengarahkan Sun Xiaoxiao yang sudah panik. Xiaoxiao, jangan takut. Rasakan bimbingannya. Aku akan membantumu menemukan ritmenya. Sun Xiaoxiao seketika seperti menemukan pegangan. Dan segera mengangguk penuh terima kasih, M. Baik, kakak. Sore hari berikutnya, Wu Mengmeng, dalam pelukan hangat, dengan malas membuka matanya. Saat itu, seluruh tubuhnya terasa lemas. Seolah-olah telah dibongkar paksa dan disusun kembali. Saat dia mengangkat pandangannya, dia bertemu dengan matamu yang penuh semangat. Seketika membuat tubuhnya kembali menegang. Pertandingan semalam yang berlangsung hingga pagi masih terbayang jelas. Dia takut kamu akan mengundang lagi. Cepat mengangkat kedua tangan menyerah. Suamiku, aku tidak main lagi. Melihat Wu Mengmeng, kamu tidak bisa menahan tawa. Sementara itu Wu Mengmeng selalu merasa seperti melupakan sesuatu yang penting. Dia berusaha mencari dalam benaknya. Tetapi yang muncul hanyalah semua kejadian tadi malam. Adegan-adegan yang tidak pantas dilihat itu membuat wajahnya kembali panas. Setelah beberapa saat, Wu Mengmeng tiba-tiba teringat tadi malam saat makan. Pesan singkat yang dikirim oleh Bai Jie. Seketika dia dengan panik meraih ponsel di nakas. Ada apa? Kamu melihatnya dengan wajah tergesa-gesa seperti itu. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah hari ini hari Minggu? Bai Jie, si bayi tua, itu, menyuruhmu lembur lagi. Wu Mengmeng segera menjelaskan inti masalahnya secara rinci. Kepadamu. Setelah kamu selesai mendengarkan. Malah dengan santai bersandar di kepala ranjang dan berkata, tidak apa-apa. Pelan-pelan saja, kamu pergi rias dulu. Aku akan membangunkan Xiaoxiao. Wu Mengmeng menatapmu dengan bingung. Hari ini juga harus membawa Xiaoxiao? Tentu saja, katamu dengan wajar. Hidangan penutup di Peninsula Hotel sangat terkenal. Sekalian ajak Xiaoxiao mencicipinya. Wu Mengmeng langsung tertegun. Kencan buta dengan bintang besar sekelas Li Xia. Suaminya sendiri malah membawa 2 selir kecil. Ini sedikit banyak menunjukkan ketidakpedulian terhadap pihak lain, kan? Namun, setelah tertegun sesaat, Wu Mengmeng melihat Xiaoxiao yang tidur seperti babi kecil. Dia mulai khawatir tentang masalah waktu lagi. Xiaoxiao tidur nyenyak sekali. Mungkin tidak akan bangun dalam waktu dekat. Melihat itu, kamu tertawa kecil. Percaya atau tidak, aku hanya butuh 3 detik untuk membangunkannya. Wu Mengmeng melihat wajah Xiaoxiao yang tenang saat tidur. Dengan tegas menggelengkan kepala, tidak mungkin. Senyummu semakin lebar seketika. Jika aku berhasil, liburanmu akan dipersingkat 1 hari. Jika aku gagal, aku akan memberimu libur 3 hari. Setuju? Wu Mengmeng segera mengangguk. Menurutnya, dia pasti akan menang. Melihat itu, kamu langsung membungkuk dan mendekat ke telinga Xiaoxiao. Menggoda Xiaoxiao. Aku dengar hidangan penutup di Peninsula Hotel sangat terkenal. Terutama tiramisu. Kalimat ini seolah memiliki keajaiban. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, mata Xiaoxiao langsung terbuka lebar. Di mata besarnya yang seolah bernilai 6 yuan itu, tidak ada sedikit pun kantuk, hanya ada cahaya kegembiraan. Cepat, ajak aku pergi. Aku paling suka makan tiramisu. Wu Mengmeng di samping langsung ingin menangis tanpa air mata. Dia tidak menyangka obsesi Xiaoxiao terhadap hidangan penutup bisa sampai sejauh ini. Kali ini tamat sudah. Tubuhku sepertinya benar-benar akan hancur. Setengah jam kemudian, Wu Mengmeng dan Xiaoxiao akhirnya selesai bersiap. Tetapi baru saja sampai di depan pintu, Xiaoxiao tiba-tiba berseru. Menepuk kepalanya sendiri. Dia lupa membawa kamera instan kesayangannya. Kemudian dia berbalik dengan tergesa-gesa berkata, suamiku, aku harus kembali mengambil kamera. Wu Mengmeng dengan cemas menasihati. Sekarang tidak ada waktu. Ponsel juga bisa mengambil foto. Pakai saja yang itu untuk sementara. Qin Xiaoxiao menatapmu dengan sedih. Tepat saat pintu lift hendak tertutup, kamu mengulurkan tangan dan menekan tombol pembuka pintu. Lalu berkata padanya, kalau begitu, kembalilah dan ambil. Wu Mengmeng menatapmu dengan heran, suamiku. Kita sudah terlambat 15 menit sekarang. Tuan Bai sudah mendesak. Aku takut jika kita tidak segera pergi, mereka. Kamu tersenyum menghiburnya, karena sudah terlambat. Biarkan saja mereka menunggu sedikit lebih lama. Setelah 10 menit berlalu, ketiganya akhirnya duduk di dalam mobil. Saat itu, Xiaoxiao bertanya dengan rasa ingin tahu, nanti
Kita akan bertemu dengan siapa? Apakah itu orang yang sangat penting? Wu Mengmeng menatapmu yang sedang mengemudi. Meminta pendapatmu. Kamu melihat Xiao Xiao di kursi belakang melalui kaca spion. Tanpa ragu berkata, nanti aku akan kencan buta. Nanti kamu bantu aku melihat bagaimana gadis itu. Baik, suamiku, Xiao Xiao langsung setuju tanpa berpikir. Tapi Xiao Xiao segera menyadari. Ada apa ini? Dia baru saja menjalin hubungan dengan suaminya kemarin. Hari ini dia sudah merasa sangat cemburu dan tidak nyaman. Benar saja, pria baik selalu diinginkan orang lain. Tidak bisa, aku harus bersikap lebih lapang dada. Aku harus menunjukkan toleransi seperti yang disebutkan dalam ujian pernikahan. Sampai di sini. Xiao Xiao segera berkata sesuai jawaban standar, suamiku. Jangan khawatir. Aku akan berinisiatif menciptakan kesempatan bagi kalian berdua untuk bersama. Aku akan memesankan hotel pasangan untuk kalian sekarang. Jika gadis itu ingin memakai berbagai jenis pakaian di lemariku, apakah itu juga boleh? Kamu bertanya sambil tersenyum saat mengemudi. Bagaimana jika gadis itu malah membulimu? Mengatakan bahwa semua pakaianmu kekanak-kanakan? Yang dipikirkan Xiao Xiao dalam hati adalah, tentu saja akan aku cakar sampai jadi kucing belang besar. Tapi yang diucapkan adalah, kalau begitu, aku akan bilang tidak apa-apa. Bukankah selera setiap orang berbeda? Dan aku akan memberikan uang angpauku kepadanya. Menyuruhnya membeli pakaian yang paling dia suka. Sementara itu, di ruang pribadi mewah hotel, Li Xia dengan tidak sabar mengetuk meja dan berkata, "Ma, apakah kamu sudah menelepon Mak Comblang itu? Aku ada acara lain yang harus dikejar nanti." "Ada apa ini?" "Aku sudah mendesak." Bai Jie menahan amarahnya dan berkata, 1,5 jam yang lalu, dia sudah mengirim pesan ke Wu Mengmeng. Menanyakan apakah dia sudah berangkat. Hasilnya, setelah 1 jam penuh, Wu Mengmeng baru membalas 4 kata, "Kami baru bangun." Bai Jie semakin tidak mengerti. Anak muda zaman sekarang. Seberapa romantisnya mereka. Sehingga bisa bermesraan dari malam hingga keesokan harinya. Pukul 2 siang lebih. Kemudian, Bai Jie memerintahkan Emma Peter yang berdiri di sampingnya. "Peter, kirim pesan lagi padanya, tanyakan mereka sudah sampai mana. Jika mereka belum berangkat, suruh mereka memberikan alamatnya padamu. Kamu pergi menjemput mereka dengan mobil." Tubuh Emma Peter tanpa sadar bergetar. Wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. "Baik, Tuan Bai." Namun, begitu kata-kata itu selesai diucapkan, terdengar suara dari luar pintu. Seorang pelayan wanita dengan suara yang manis dan agak berlebihan. "Tuan Ji, ini adalah ruang pribadi yang dipesan teman Anda. Jika ada hal lain yang dibutuhkan, Anda bisa kapan saja." Kamu mengangguk mendengar ucapan pelayan itu. Lalu tanpa ekspresi membawa Wu Mengmeng dan Xiao Xiao masuk. Namun, begitu melangkah masuk ke dalam ruang pribadi, Xiao Xiao seperti sebuah peluru. Langsung berlari ke depan dan menerjang. Terlihat saat itu, Xiao Xiao sama sekali tidak peduli dengan suasana atau etika. Langsung menerjang tumpukan besar 5 macaron berwarna-warni. Asisten kecil di samping Nona Li Xia melihat Xiao Xiao yang makan dengan lahap tanpa beban seperti itu, tidak bisa menahan tawa. Sekaligus dalam hati mengagumi betapa lapang dada gadis kecil itu. Berani makan dengan santai di depan CEO miliarder dan bintang top wanita. Seolah tidak ada orang lain. Bai Jie melihat penampilan Xiao Xiao. Alisnya mengerut menjadi sebuah simpul. Di acara kencan buta seperti ini, kenapa masih membawa anak kecil? Mungkinkah anak nakal ini masih ingin aku memberinya angpau? Memikirkan hal ini, Bai Jie mencibir tanpa kata. Lalu mengangkat kepala dan menatap Wu Mengmeng dengan tatapan tajam. "Ini sudah jam berapa? Kenapa baru datang sekarang?" Wu Mengmeng tanpa sadar menundukkan kepala. Berbisik, "Maaf, maaf. Tuan Bai, hari ini saya benar-benar bangun kesiangan." Xiao Xiao di samping, sambil memasukkan macaron ke dalam mulutnya. Sambil bergumam tidak jelas, "Betul, betul, betul. Kemarin kami bermain game terlalu larut. Tidak sengaja tertidur sampai jam 1 siang lebih." Bai Jie tidak terlalu memperhatikan Xiao Xiao. Bisnis dalam lukisan. Hanya menganggap mereka bermain game. Sampai lupa waktu. Karena sudah begitu, dia tidak pantas lagi mempermasalahkan keterlambatan Wu Mengmeng. Bagaimanapun, tugas utama hari ini adalah kencan buta untuk putrinya. Selama putrinya bisa mendapatkan Ji Haoda, semuanya akan baik-baik saja. Jika putrinya kebetulan tidak suka, atau tidak punya kemampuan itu, Bai Jie berencana untuk turun tangan sendiri.
Singkatnya, pria luar biasa seperti Ji Haoda ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kemudian Bai Jie langsung menoleh melihat putrinya. Bersiap memperkenalkanmu padanya. Tapi saat melihatnya, dia tertegun. Saat itu, Li Xia. Tidak ada sedikit pun sifat licik yang biasa. Dan keras kepala. Benar-benar seperti fangirl kecil yang bertemu idolanya. Memandangmu dengan terpana. Matanya hampir mengeluarkan gelembung pink. Kakak sudah hampir 10 tahun tidak melihat putrinya seperti ini. Sepertinya Ji Haoda ini adalah Tang Sanzang berjalan, setiap gadis ingin menyambutnya berlipat ganda. Li Xia sebelumnya hanya melihat foto profilmu di ponsel asisten kecilnya. Saat itu sudah merasa sangat tampan. Sekarang melihat wajahmu secara langsung. Wajah yang tegas. Dan tanpa cacat itu. Seperti bom berat yang menghantam hatinya. Li Xia yang mengenakan pakaian seksi. Tiba-tiba merasa malu. Secara tidak sadar menundukkan kepalanya terlebih dahulu. Seperti gadis yang baru jatuh cinta. Dengan canggung menyisir sehelai rambut di depannya ke belakang telinga. Kemudian dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya yang putih. Dengan suara yang sedikit serak. Dengan nada lembut yang terasa asing baginya sendiri. Berkata, "Halo. Nama saya Li Xia. Hari ini saya sangat senang bisa bertemu denganmu." Saat Sun Xiao sedang memasukkan makaron kedua ke mulutnya. Gerakannya langsung membeku. Saat itu, Sun Xiao seperti seekor tupai kecil yang sedang mencuri kacang. Tapi tiba-tiba menyadari predator mendekat. Seluruh bulunya berdiri. Apa? Tunangan suamiku. Adalah Li Xia yang terkenal itu. Qin Xiao dengan wajah tidak percaya memegang piring. Cantik berisi makaron itu. Bergerak selangkah demi selangkah ke depan Li Xia. Namun, saat berjalan mendekat dan melihat wajahnya, terdengar suara, patak. Piring itu langsung terlepas dari tangan Sun Xiao. Dan pecah berkeping-keping di karpet buatan tangan yang mahal. Sun Xiao tidak pernah menyangka dalam mimpinya. Suatu hari saingannya ternyata adalah wanita yang berdiri di puncak piramida emas industri hiburan. Wanita di puncak piramida. Bagaimana bisa bermain setelah ini? Bagaimana bisa bersaing memperebutkan kasih sayang? Rasa rendah diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba menyerbu hati Sun Xiao. Bai Jie memandang Sun Xiao. Ingin sekali membunuhnya dengan tatapan mata. Melihat Ji Haoda akan mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan putrinya. Melakukan kontak intim pertama. Semuanya dirusak oleh gadis rakus ini. Li Xia melihat pecahan porselen di lantai. Dan makaron yang berserakan di mana-mana. Untuk meninggalkan kesan lembut. Dan baik hati di depanmu. Dia segera berdiri dan meraih tangan Sun Xiao. Dengan wajah tegang berkata, "Adik, kamu baik-baik saja. Apakah ada yang terluka oleh pecahan itu?" Bai Jie melirik Patek Philip di pergelangan tangannya. Waktu berlalu detik demi detik. Amarah di hatinya semakin membara. Merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Langsung berkata padamu dan Li Xia. Kalian anak muda punya topik pembicaraan yang sama. Masuklah ke ruang pribadi kecil di dalam untuk mengobrol. Kami akan menunggu kalian di luar. Li Xia mengangguk tanpa ragu. Sebelum pergi, dia tidak lupa menoleh. Dengan nada lembut berkata kepada Sun Xiao, "Adik. Hati-hati dengan pecahan porselen di lantai, jangan sampai kakimu terluka." Setelah selesai berbicara, Li Xia segera melirik reaksimu dari sudut matanya. Tapi dia kecewa saat menyadari. Tatapanmu sama sekali tidak tertuju padanya walau sedetik pun. Saat ini, seluruh perhatianmu terfokus pada Sun Xiao yang masih kesal karena menjatuhkan makaron. Kemudian kau mengulurkan tangan. Dengan sayang mengelus kepala Sun Xiao, "Makaron. Jangan makan terlalu banyak. Nanti bibi baik hati ini akan memberimu kue mouse dan tiramisu." Sun Xiao mendengar itu dan menatap Bai Jie dengan bersemangat. Mulutnya masih penuh makaron yang belum sempat ditelan. Bertanya dengan tidak jelas, "Benarkah, bibi?" Bai Jie merasa pelipisnya berdenyut-denyut. Dia melotot tajam padamu. Lalu mengeluarkan dua kata dari sela giginya, "Benar." Setelah Sun Xiao mendapat jawaban yang pasti, hatinya langsung berbunga-bunga. Jadi dia dengan gembira menggoyangkan lenganmu. Berkata dengan suara manis, "Suamiku. Aku merasa mereka semua baik padaku." Dua kata, suami baik, seperti guntur meledak di ruangan pribadi. Yang pertama bereaksi adalah Bai Jie. "Apa? Kamu memanggilnya suami? Ji Haoda, berapa umur gadis ini? Kamu sudah menikahinya?" Begitu kata-kata itu keluar,
Bai Jie menoleh dengan wajah marah. Menatap Wu Mengmeng, Wu Mengmeng. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Wu Mengmeng ketakutan dan menarik lehernya. Lalu dengan suara pelan membela diri, Manajer Bai. Anda juga tidak bertanya padaku. Li Xia menatap lurus ke depan. Sun Xiao Xiao yang menggemaskan dengan dua kuncir kuda. Kelembutan yang semula dipalsukan telah lenyap sama sekali. Digantikan oleh kemarahan yang luar biasa. Kenapa? Kenapa dia bisa menjadi istri Ji Haoda? Hanya karena dia bisa bertingkah lucu dan menggemaskan? Hanya karena dramanya yang terlihat kuno itu? Aku juga bisa bertingkah lucu. Meskipun bakatku sedikit kurang. Tapi penggemar pria bilang C adalah dewa abadi. Pada saat ini, Li Xia ingin sekali segera mengambil pecahan porselen di lantai. Dan menyerbu untuk menggores wajah cantik Sun Xiao Xiao. Asisten kecil di belakang Li Xia. Sementara itu, menyilangkan tangan di dada. Memiringkan kepala dengan wajah penuh rasa iri, sungguh bagus ya. Di usia muda sudah punya suami. Sun Xiao Xiao saat itu merasakan tekanan di ruangan itu. Segera diam-diam bergerak mendekatimu. Lalu menarik ujung bajumu. Bertanya dengan suara pelan, suamiku? Apakah aku salah bicara? Kau mengelus rambut panjangnya yang hitam dan lembut. Tidak ada. Aku membawamu ke sini hari ini hanya untuk makan makanan penutup. Sekaligus menguji calon selir. 4 kata, calon selir. Seketika terdengar jelas di telinga setiap orang. Bai Jie mendengar kalimat ini. Sia-sia terkejut. Hampir kehilangan keseimbangan. Apa? Ji Haoda, kau mau putriku jadi selir? Sambil berkata begitu, dia kembali menatap Wu Mengmeng. Wu Mengmeng. Apa kamu tidak menjelaskan padanya? Putriku akan menjadi istri utama. Wu Mengmeng langsung merasa sangat sedih. Dia bersiap untuk menjelaskan. Tapi kau malah merangkul Sun Xiao Xiao dan berjalan mendekatinya. Sambil lalu mengulurkan tangan yang lain dan merangkulnya ke dalam pelukanmu. Bai Jie yang bertubuh kokoh dengan wajah marah menunjukmu. Apa maksudmu ini? Manajer Bai, apakah maksudku belum cukup jelas? Sambil berkata begitu, kau memeluk erat Sun Xiao Xiao. Dan Wu Mengmeng, keduanya adalah wanitaku. Selir-selirku. Kalau putrimu menikah, dia juga harus mulai dari selir. Mulut Bai Jie sampai miring. Menggerutu, anak muda jangan terlalu sombong. Kau mencibir. Menjawab, kalau tidak sombong, apakah masih disebut anak muda? Aku akan menekankan satu hal lagi. Putrimu kalau menikah ke sini akan jadi yang ketiga. Nanti dia harus melihat wajah kedua orang ini. Mendengar 4 kata, peringkat ketiga. Li Xia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Menunjukkan sifat licik dan keras kepalanya yang asli. Kenapa aku harus jadi orang ketiga? Siapa di antara mereka berdua yang bisa menandingiku? Apakah lebih cantik dariku atau lebih kaya dariku? Aset keluargaku lebih dari 500 miliar. Lin Xiao Xiao langsung menegakkan punggungnya dengan tidak terima. Langsung membalas, jangan terlalu sombong. Aku juga punya banyak apartemen di rumah. Khusus apartemen di zona sekolah, kami punya 38 unit. Li Xia terhibur oleh penampilannya yang naif itu. Menyilangkan tangan di dada dan berkata dengan jijik, adik kecil. Kurasa kamu paling tua juga 18 tahun ya? Pulang sana, suruh ibumu lebih sering membawamu jalan-jalan agar wawasanmu luas. Dasar miskin, kamu berani memaki aku? Wajah Sun Xiao Xiao memerah karena marah. Awalnya ingin mengutuknya agar wajahnya berjerawat dan bernanas seumur hidup. Tapi tiba-tiba di benaknya terlintas peraturan dalam etika diri seorang selir. Jadi, Sun Xiao Xiao menelan kembali kata-kata jahatnya dengan paksa. Lalu menggantinya dengan sebuah kalimat. Sebuah kutukan yang menurutnya sangat mematikan. Aku mengutukmu agar pesanan makananmu tidak pernah ada sumpitnya. Agar kamu tidak bisa makan dan mati kelaparan. Nona. Masih memikirkan apa maksud ucapannya itu? Pesanan apa pesanan? Benda apa ini? Asisten kecil di sebelahnya tidak bisa menahan diri. Tertawa terbahak-bahak. Dia merasa gadis bernama Sun Xiao Xiao ini benar-benar terlalu manis. Andai saja adiknya semanis ini. Bai Jie di samping benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Penghinaan yang dia terima hari ini lebih buruk daripada 20 tahun yang lalu. Ketika dia dicampakkan oleh suaminya. Dia tiba-tiba berbalik ke arah MABG. Dan memerintahkan dengan keras, pergi. Usir mereka bertiga. MABD menunjuk hidungnya sendiri, bos? Maksudmu aku? Bai Jie menggertakkan gigi belakangnya. Bertanya perlahan, kalau tidak siapa? MABD melirikmu yang tenang dan santai. Dengan tegas menggelengkan kepala, aku tidak mau. Hari ini MABD. Untuk pertama kalinya menolak permintaan Bai Jie. Dia berpikir, andai saja kamu menambahkan kata, tolong,
dalam perkataanmu. Aku masih bisa mempertimbangkannya. Belum lagi betapa menyakitkannya 3 kata, usir keluar, itu. Bagaimana jika Ji Haoda tidak mau pergi? Dan malah menendangku beberapa kali. Maka aku harus menghadapi kesulitan besar. Memikirkan hal ini. Ma Bide takut Bai Jie tidak mendengar dengan jelas. Dia menekankan lagi, siapapun yang mau, silakan pergi. Yang jelas, aku tidak mau. Kamu melihat Ma Bide yang penakut itu. Langsung tertawa. Lalu kepada Bai Jie yang sudah sangat marah hingga hampir terkena serangan jantung. Bai Jie yang tersumbat. Berkata, tidak perlu mengusir. Kami akan pergi sendiri. Ngomong-ngomong, Presdir Bai. Apakah kamu diam-diam menyelidikiku? Bai Jie secara tidak sadar membantah, aku tidak. Kamu menatapnya dengan penuh arti. Lalu tersenyum dan berkata, kamu yakin? Seketika tidak berani berbicara lagi. Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Privasi Pria, tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan, melakukan penyelidikan informasi pria secara sembarangan. Ini adalah pelanggaran hukum dan kejahatan. Jika Ji Haoda menuntut atas dasar privasi pria yang bocor, menuntut dirinya, saat itu harga saham grup pasti akan anjlok. Kamu melihatnya yang dia membisu. Sudah tahu apa yang terjadi. Awalnya hanya ingin mengujinya secara acak. Tidak disangka tebakanku benar. Karena sudah menemukan kelemahannya. Harus dimanfaatkan dengan baik. Memikirkan hal ini, kamu langsung memerintahkan, jika kamu tidak ingin aku menuntut, maka segera berikan aku kunci suite Presiden Hotel Peninsula selama 7 tahun. Kepala Bai Jie langsung berdengung. Biaya suite Presiden selama setahun hanya 4 juta. Uang sebanyak ini baginya bahkan tidak seberapa. Tapi Bai Jie tidak bisa menerima ini. Ji Haoda meminta suite Presiden selama setahun. Jelas-jelas ingin bersama 2 iblis kecil itu. Bersukaria setiap malam di sana. Kenapa dia harus membayar untuk kesenangan dan kemewahan pria itu? Tapi setelah berpikir, Bai Jie terpaksa menyerah. Dibandingkan dengan terjerat kasus hukum dan saham anjlok drastis, mungkin ini adalah pilihan yang paling hemat. Kemudian Bai Jie mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya, baiklah. Aku setuju. Li Xia sama sekali tidak bisa mengerti. Mengapa ibunya harus menyetujui permintaanmu yang tidak masuk akal? Dia langsung menunjuk kalian bertiga dan berteriak marah. Bu, kenapa ibu harus memberinya uang? Dengan uang itu, dia jelas-jelas akan. Sebelum dia selesai bicara, Bai Jie langsung memotongnya dengan keras, jangan bicara lagi. Dalam hal ini, kita yang salah lebih dulu. Saat itu, kamu tiba-tiba teringat sesuatu, oh iya. Anak keduaku masih ingin makan makanan penutup. Mohon Presdir Bai sampaikan kepada resepsionis, agar semua makanan penutup enak di hotel dihidangkan. Sun Xiao di samping langsung mengangkat wajah kecilnya. Lalu dengan senang hati mengacungkan jempol ke arahmu. Suami hebat. Jantung Bai Jie serasa mau meledak. Pelipisnya berdenyut-denyut. Dalam ingatan Li Xia. Meskipun ibunya lajang, tapi dia lebih tangguh dari pria manapun. Sepanjang hidupnya tidak pernah rugi. Melihat itu, kamu mengangguk puas. Kalau begitu, kami akan menunggu kalian di lobi dulu. Bawakan kartu kamarnya. Selesai bicara, kamu berbalik dan bersiap pergi. Ketika sampai di pintu, kamu tiba-tiba berhenti lagi. Berbalik melihat Li Xia, oh iya? Jika kamu ingin melanjutkan denganku, maka bawakan makanan penutupnya sendiri. Dan minta maaf kepada Xiao Xiao. Kalimat ini diucapkan dengan santai. Tapi seperti tamparan keras yang mendarat telak di wajah Li Xia. Karena kamu memang ingin meredam kesombongannya. Jika sifat manja seperti ini tidak dihilangkan sepenuhnya. Jika benar-benar dibawa masuk ke dalam rumah, maka Wu Mengmeng dan Sun Xiao pasti akan diperlakukan sebagai pelayan olehnya. Meskipun Li Xia sangat menyukaimu, dia juga punya batasan. Bagaimanapun, sejak kecil dia selalu dimanjakan. Mana pernah dia menerima penghinaan seperti ini? Hari ini dia berulang kali dihina olehmu. Jika dia menelan kekesalan ini, dia bukan lagi Li Xia. Lalu Li Xia. Kepada 2 pengawal wanita di belakangnya yang selalu diam. Pengawal wanita yang tidak bersuara. Memerintah, Dak Xiang. Xiao Xiang. Kalian berdua beri mereka pelajaran keras. Jangan berbelas kasih pada mereka bertiga. Biaya medis akan aku tanggung. Begitu suaranya jatuh, 2 wanita berjas hitam, berbadan kekar berdiri maju. Aura mereka seketika mengubah suasana seluruh ruangan pribadi. Bai Jie melihat itu langsung berdiri tegak dan berteriak. Kalian semua berhenti.
Kedua pengawal mengira Bai Jie takut masalahnya membesar. Xiao Xiang bertanya dengan suara ingin tahu, "Jangan khawatir, Presdir Bai. Kami tahu batas kami." Daxian juga menambahkan, pria ini benar-benar tidak tahu diri. Mengandalkan ketampanannya, dan karena pria sedikit, dia seenaknya menaikkan harga. Jika tidak memberinya pelajaran, dia akan berpikir grup kami adalah buah kesemek lunak. Sun Xiao melihat kedua pengawal itu. Berjalan mendekat dengan aura mengancam. Wajah kecilnya pucat pasi ketakutan. Dia segera memejamkan mata. Mengumpulkan keberaniannya, dia merentangkan kedua tangannya di depanmu. Apa hebatnya kalian berdua memukuli seorang pria? Jika kalian ingin melampiaskan amarah, lampiaskan saja padaku, Sun Xiao. Lagi pula, semua masalah hari ini dimulai karena aku. Xiao Xiang mendengus jijik, bersembunyi di belakang wanita. Pria macam apa kamu? Daxian juga mengejek di sampingnya. Sepertinya kamu hanya hebat dalam berbicara. Di sudut, MABD diam-diam berdoa untuk kedua rekannya itu. Tapi tangannya juga tidak diam. Membuka kunci ponselnya dan dengan cepat menekan nomor darurat. Berusaha agar pada saat mereka jatuh, dokter bisa langsung masuk membawa tandu. Kamu dengan lembut menyingkirkan Sun Xiao yang menghalangi di depanmu. Dan memutar pergelangan tangan, aku tidak mudah memukul wanita. Daxiang langsung tertawa. Kamu tidak bisa mengalahkan kami, makanya bilang tidak memukul wanita, kan? Sepertinya dari seluruh tubuhmu, hanya mulutmu yang berfungsi baik. Katakan saja, berapa banyak, old baby, yang sudah kamu puaskan dengan mulutmu itu? Namun, keduanya sama sekali tidak menyadari. Wu Mengmeng di seberang sedang gencar memberi isyarat mata kepada mereka. Mereka hanya mengira Wu Mengmeng takut jika nanti terjadi perkelahian. Dia akan ikut terseret. Sedang memberi sinyal minta ampun. Xiao Xiang menyeringai, "Jangan khawatir, saudari Wu. Kami hanya memukul pria, bukan wanita." Tapi sebelum kata-katanya selesai, terlihat sebuah bayangan melaju cepat ke arah Xiao Xiang. Saat itu, kamu melayangkan tendangan lurus yang sederhana namun mematikan. Tepat mengenai dada Xiao Xiang. Seketika terdengar suara benturan tumpul. Disusul tubuh Xiao Xiang yang berbobot lebih dari 100 kilogram. Seperti dihantam palu godam. Langsung terlempar ke belakang. Dengan keras. Menabrak meja bundar kayu solid yang tebal di ruangan pribadi itu. Berdiri di samping melihat lengkungan tubuh yang terlempar itu. MABD. Merasa keran airnya menetes beberapa tetes lagi. Dia sama sekali tidak berani membayangkan betapa sakitnya tendangan itu. Daxiang melihat temannya diserang dan seketika murka. Dia meraung. Mengayunkan tinju kanannya yang paling andal. Angin puyuh menderu ke arahmu. Namun kamu menangkap serangan penuhnya hanya dengan satu telapak tangan. Kemudian, itu adalah musim lain dari kisah utama yang sederhana. Gajah langsung mengikuti jejak kakaknya. Terbang mundur juga. Hanya saja keberuntungannya lebih buruk. MABD sering menghela napas, mengapa harus begitu? Mengapa harus begini lagi? Bai Jieki gemetar seluruh tubuh. Menunjuk hidung MABD dan memaki. Kenapa kamu tidak cepat-cepat membantu? MABD langsung mengangkat ponselnya. Dengan wajah serius, ia melaporkan. Nona Bai, tenang saja. Saya sudah memesankan ambulans untuk mereka sejak awal. Li Xia menatap pengawal yang meringkuk di tanah. Dengan wajah terkejut. Gajah besar dan gajah kecil menemaninya bepergian kemana-mana. Mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Dua pengawal yang seperti dewa perang ini. Ternyata langsung kamu tendang jatuh dengan dua tendangan. Li Xia seketika merasa kasihan. Dengan luka kedua pengawal itu. Dan bertanya-tanya, monster macam apa kamu ini? Bagaimana bisa pria ini begitu hebat? Pada pria ini. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi jauh lebih mengerikan dari wajahnya. Sesuatu yang lebih menakutkan. Setelah kamu menendang 2 kali. Kamu dengan santai menepuk-nepuk debu yang tidak ada di celanamu. Kemudian berbalik melihat Nona Bai yang wajahnya sudah pucat pasi. Dengan wajah riang, dia berkata, Nona Bai. Bagaimana menurut Anda masalah ini? Nona Bai merasa di kepalanya. Seperti ada ratusan lalat yang berdengung gaduh. Anak muda ini hari ini. Jika dia tidak mendapatkan keuntungan lagi darinya, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Terlihat Bai Jie dengan lelah memijat pelipisnya. Dia kembali berkompromi, Senin depan. Istrimu akan dipromosikan menjadi wakil direktur. Wu Mengmeng tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Segera berbalik membungkuk kepada Bai Jie dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Nona Bai. Sebelum dia selesai bicara, kamu langsung mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padanya.
Orang yang harus kamu syukuri adalah aku. Tubuh Wu Mengmeng seketika menegang. Rona merah di wajahnya bahkan menyebar hingga ke telinga. Dengan malu-malu, dia menyentuh pinggangmu dengan sikunya. Memberi isyarat agar kamu tidak mengatakan hal seperti itu di sini. Masih banyak orang yang melihat. Melihat itu, kamu tertawa terbahak-bahak. Memeluk Wu Mengmeng dan Sun Xiaoxiao, lalu pergi dengan angkuh. Setelah keluar, Sun Xiaoxiao langsung memberimu pujian bertubi-tubi. Suami, kamu tadi benar-benar tampan sekali. Dengan 2 tendangan, kamu mengalahkan 2 harimau betina itu. Kamu benar-benar sangat hebat. Sementara itu, di dalam ruangan pribadi, Bai Jie bergegas maju untuk memeriksa luka kedua pengawal itu. Wajahnya begitu muram hingga bisa meneteskan air. Kemudian, dia berkata kepada asisten kecil di sampingnya yang sudah terdiam kaku. Memerintahkan, pergi ke meja depan hotel. Selesaikan prosedur untuk Presidential Suite. Sekalian suruh dapur. Siapkan 1 porsi semua hidangan penutup andalan mereka. Asisten kecil itu segera sadar. Dia menjawab, baik, dan dengan cepat meninggalkan ruangan pribadi. Entah kenapa. Di dalam hatinya, dia tidak hanya tidak merasa kesal terhadap kalian. Merasa tidak suka pada orang-orang. Justru sedikit menyukai penampilan kalian bertiga bersama. Saat asisten kecil itu berjalan ke lift, pintu lift akan tertutup. Kamu yang ada di dalam melihat dia akan masuk. Dengan santai menekan tombol buka pintu. Saat itu, Sun Xiaoxiao tiba-tiba mengangkat kamera instan miliknya. Membaliknya untuk selfie, suami. Kita foto yuk. Pakai kamera instan saya. Sun Xiaoxiao berkata sambil memanyungkan bibir. Berusaha menampilkan ekspresi paling imutnya. Wu Mengmeng di sampingnya secara refleks mengangkat dagunya. Memamerkan garis rahang yang sempurna. Bulu mata panjangnya menjuntai. Dengan sikap malas dan menyendiri. Aura wanita dewasa yang kuat. Sementara itu, kamu menunjukkan senyum dengan 8 gigi yang sempurna. Kedua tanganmu masing-masing memeluk Wu Mengmeng. Dan pinggang Sun Xiaoxiao. Senyummu cerah seperti sinar matahari di siang hari musim panas. Sebuah foto perlahan keluar. Sun Xiaoxiao mengambilnya dan mengayun-ayunkannya. Melihat foto yang perlahan muncul. Bibir kecilnya cemberut tidak puas. Demi bisa memasukkan kamu dan Wu Mengmeng ke dalam bingkai foto. Wajahnya sendiri. Hanya terlihat separuh kepala yang menyedihkan. Dia langsung protes, tidak bisa. Ambil ulang. Aku bahkan tidak terlihat di foto. Wu Mengmeng melirik foto itu. Sambil tertawa kecil, bukan karena kamu terlalu pendek. Sun Xiaoxiao langsung bertolak pinggang, kamu yang pendek. Seluruh keluargamu pendek. Wu Mengmeng pura-pura memasang wajah. Menatapnya dengan penuh pemikiran. Keluarga yang kamu maksud itu termasuk suamiku tidak? Sun Xiaoxiao terdiam sesaat. Lalu segera memeluk lenganmu dan mulai merengek, ugh. Suami, dia menggangguku. Suami, kamu saja yang pegang kameranya? Kamu yang paling tinggi. Melihat itu, kamu tersenyum dan setuju. Langsung mengambil kamera instan dari tangannya. Siap, katamu sambil mengangkat kamera tinggi-tinggi dengan 1 tangan. Setelah selesai memotret, Sun Xiaoxiao langsung merebut foto itu. Melihat foto bertiga yang harmonis dan bahagia di sana. Dia melompat kegirangan, terima kasih, suami. Kemudian, dia memegang foto itu. Mengangkat wajah kecilnya dan berjinjit, suami. Cepat membungkuk. Aku ingin menciummu. Baru saja kamu hendak membungkuk untuk bekerja sama. Wu Mengmeng mengulurkan tangan dan menghentikanmu. Pertama, dia mencium bibirmu dengan cepat. Lalu dengan sikap seorang pemenang. Dia menatap Sun Xiaoxiao dari atas. Kenapa suami harus membungkuk untuk mengakomodasimu? Kalau kamu tidak cukup tinggi, kamu harus mencari cara sendiri. Sun Xiaoxiao langsung menatapmu dengan sedih. Berharap kamu bisa menegakkan keadilan untuknya. Namun kamu hanya tersenyum dan mengusap kepalanya. Mengmeng benar. Aku tidak bisa selalu membungkuk agar kamu menciumku. Kamu juga harus mencari cara sendiri. Wu Mengmeng di samping melihat itu. Lalu bersandar sepenuhnya ke dalam pelukanmu. Untuk membuat Sun Xiaoxiao kesal. Dia sengaja merengek kepadamu dengan nada manis. Suamiku? Sun Xiaoxiao sangat kesal. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, HMPH, aku tidak mau main dengan kalian lagi. Saat itu, pintu lift terbuka dengan bunyi, ding. Namun Sun Xiaoxiao masih marah. Memunggungi pintu lift dan tidak mau pergi. Kamu sedikit tidak berdaya. Mau tak mau kamu mengangkatnya. Wu Mengmeng memeluk lengan kananmu. Terus menertawakan gadis kecil dalam pelukanmu. Orang kecil, hatinya juga kecil.
Sun Xiaoxiao mendengus manja. Suami, manjakan aku. Peluk aku. Tidak sepertimu yang hanya bisa memeluk lengan suami, ble ble ble. Asisten kecil itu melihat punggung ketiga orang yang pergi. Dengan lembut berkata, andai di kehidupan selanjutnya aku juga bisa menjalani hidup seperti ini, alangkah indahnya. Saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Asisten kecil itu buru-buru mengeluarkannya dan melihat. Itu adalah pesan dari Licia, susu. Kamu urus saja check-in hotel mereka. Makanan penutup akan saya antarkan sendiri. Setelah asisten kecil susu selesai mengurus prosedur check-in, dia menyerahkan kartu kamar kepadamu dengan hormat. Tuan Qi, halo. Ini adalah presidential suite yang Anda minta tadi. Sudah saya siapkan untuk Anda. Selain itu, sesuai peraturan hotel, Anda juga berhak mendapatkan layanan pelayan pribadi satu-satu. Hak prioritas reservasi di restoran bintang 3 Likilin. Dan barulah kamu menyadari bahwa tadi ada seorang gadis yang diam-diam berdiri di sudut lift. Dialah asisten Licia yang bernama Susu. Rambutnya sedikit berantakan. Beberapa helai rambut kecil menempel di dahi dengan nakal. Dia mengenakan hoodie abu-abu yang sudah pudar. Bagian mansetnya sudah usang, memperlihatkan lapisan dalam yang sudah berbulu. Sepanjang berbicara, dia menundukkan kepalanya. Seluruh dirinya memancarkan aura asisten pribadi bintang top. Bagaimana bisa terlihat begitu miskin? Kamu bertanya tanpa sadar. Berapa gaji yang diberikan Licia kepadamu setiap bulan? Susu terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba ini. Pipinya langsung memerah. Dia berkata pelan, dulu sebulan 25.000. Sekarang 5.000. Meskipun Sun Xiaoxiao masih seorang mahasiswa, tapi dia juga tahu bahwa gaji 5.000 sebulan di tempat seperti Modu ini sangat sulit. Dia segera dari saku rajutannya, mengeluarkan beberapa macaron yang tersisa itu. Langsung memasukkannya ke tangan Susu, ini semua untukmu makan. Susu sedikit terkejut. Menekuk lutut secara naluriah. Menerimanya dengan kedua tangan. Terus-menerus berkata terima kasih, adik. Sun Xiaoxiao melihat pakaian di tubuh Susu. Jaket usang itu. Berkata dengan kesal. Bukankah wanita tadi bilang keluarganya kaya? Kenapa gaji karyawan sedikit sekali? Kakak, bagaimana kalau kamu datang ke rumahku? Susu mengira Sun Xiaoxiao akan memasukkannya ke dalam barisan selirmu. Matanya langsung memerah hingga ke telinga. Dia tergagap berkata untuk pergi. Ini tidak baik. Aku tidak pantas untuk Tuan Ji. Beberapa kata ini belum terucap. Sun Xiaoxiao melanjutkan, datanglah ke rumahku untuk mengumpulkan sewa. Setiap bulan. Kamu perlu pergi ke beberapa kota di sekitarnya. Lagi pula ibuku akhir-akhir ini selalu mengeluh bolak-balik. Badannya tidak kuat. Susu benar-benar terkejut. Tidak menyangka yang terlihat di depannya ini. Gadis kecil yang polos dan ceria. Ternyata adalah wanita kaya muda. Memiliki begitu banyak kota tingkat 1. Dan rumah sewaan di kota-kota tingkat 1 baru. Dibandingkan dengannya, Susu langsung merasa minder tanpa sebab. Kamu tidak bisa tidak menghela napas dalam hati. Kaum kapitalis memang kejam dan tidak berhati. Lalu kamu merangkul Wu Mengmeng dan Sun Xiaoxiao. Berjalan menuju lift khusus menuju suite. Saat pergi, Sun Xiaoxiao menatap suamimu dengan bingung. Kenapa kita tidak membantu keluarga kakak Susu itu? Dia terlihat sangat menyedihkan. Kamu tersenyum dan mengelus kepalanya. Ada banyak orang menyedihkan seperti dia. Kita hanya melihat satu sisi darinya. Jika orang normal sudah lama pergi jika tahu gajinya tidak masuk akal. Ada alasan mengapa dia masih di sana. Wu Mengmeng dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahumu. Lalu menggoda Sun Xiaoxiao, tidak mengerti? Mau kakak jelaskan? Aku tidak mau tahu. Aku hanya percaya apapun yang dikatakan suami itu benar. Sambil berkata begitu, Sun Xiaoxiao juga berjinjit. Berusaha keras untuk memasukkan kepala kecilnya ke sisi dadamu yang lain. Ketiganya mengikuti seorang Nona Li yang mengenakan rok ketat merah pesanan. Tiba di pintu suite presiden. Nona Li mendorong pintu besar yang tebal. Lalu membungkuk dan membuat isyarat mengundang masuk. Setelah tiba di kamar, Sun Xiaoxiao tiba-tiba berlari riang ke depan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Lalu merentangkan tangan dan berteriak kegirangan, wah, sangat besar dan indah. Nona Li berkata kepadamu dengan sopan, Tuan, hidangan penutup akan diantar sekitar 1 jam lagi. Silakan beristirahat sebentar. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika ada kebutuhan, Anda bisa memanggil saya kapan saja. Mendengar itu kamu mengangguk. Saat itu Sun Xiaoxiao sudah berada di dalam suite besar.
Berlari berputar-putar dengan gembira. Dia ingin dengan kakinya sendiri. Untuk mengukur secara langsung. Seberapa besar rumah ini? Wu Mengmeng dengan perhatian. Mengambilkan sandal dari rak sepatu untukmu. Merobek kemasan sekali pakai dan meletakkannya rapi di lantai. Lalu mengambil bangku kecil empuk. Berbahan kulit dan meletakkannya di dekat pintu. Lalu memberi isyarat agar kamu duduk. Kamu langsung menatapnya dengan bingung. Mengmeng? Apa yang akan kamu lakukan? Pipi Wu Mengmeng sedikit memerah. Berkata dengan malu-malu, tentu saja membantu suami melepas sepatu. Sejujurnya, aku sebagai selir terlalu praktis. Kita sudah bersama setengah bulan. Aku bahkan belum pernah melepaskan sepatu untuk suami sekalipun. Setelah kamu terdiam sesaat. Sambil menolak, ini tidak baik, kan? Namun di sisi lain, dia malah duduk. Sementara itu, Sun Xiao terengah-engah kelelahan setelah berlari mengelilingi. Menyadari Wu Mengmeng dan kamu tidak bergerak sama sekali. Dia segera berlari kembali ke ruang tamu. Tepat melihat Wu Mengmeng berlutut di lantai. Membantumu meletakkan sepatu yang dilepas. Dengan rapi ke dalam rak sepatu. Sun Xiao yang merasa tersaingi oleh sesama rekan langsung tidak senang. Dia cemberut dan berkata, "Kakak, kamu diam-diam bekerja lagi tanpa aku. Sekarang, suami pasti akan mengira aku pemalas besar. Kamu wanita jahat." Melirik Sun Xiao yang bergelombang karena berlari. Mencari Xiao yang bergelombang. Langsung tertawa. Kakak Mengmeng sudah menunjukkan diri tadi. Lalu bagaimana kamu akan menunjukkan diri? Sun Xiao diam-diam melirik pintu yang tertutup rapat. Setelah memastikan aman. Baru berkata pelan dengan malu-malu. Aku bisa memijat bahu suami. Sambil berkata begitu, Sun Xiao takut kamu tidak percaya. Dia bahkan sengaja menunjukkan kepadamu sepasang. Telapak tangan kecilnya yang merah muda, montok, dan gemuk. Suami, pijatanku sangat nyaman. Namun 3 menit kemudian, Sun Xiao baru mengerti maksudmu. Wajah kecilnya langsung seperti disulut api. Dengan suara, boom. Kemerahan menyebar dari pangkal leher hingga ujung telinga. Wu Mengmeng di ruang tamu. Dengan santai membereskan kekacauan di lantai. Berpikir, biarkan saja Sun Xiao membantunya sementara. Belum sempat menikmati setengah menit. Tiba-tiba terdengar keras dari kamar tidur. Suara Sun Xiao meminta bantuan dengan nada menangis. Kakak, aku sendiri bukan tandingan suami. Cepat ke sini. Wu Mengmeng langsung tersenyum pahit dalam hati, adikku. Bahkan jika aku ikut. Kita berdua bersama pun bukan tandingan suami. Kita berdua di depannya. Hanya pengecut total. Saat itu, dari kamar tidur terus terdengar suara Sun Xiao. Jeritan mengerikan karena berulang kali dikalahkan sendirian olehmu di medan perang. Wu Mengmeng mendengar suara itu dan memutuskan untuk pura-pura mati. Pura-pura tidak mendengar sinyal panggilan darurat Sun Xiao. Tapi belum beberapa menit. Kamar tidur tiba-tiba menjadi sunyi. Wu Mengmeng tidak bisa menahan rasa penasaran apa yang terjadi. Lalu melepas sandal katunnya. Bersiap diam-diam pergi mengamati. Begitu dia keluar dari ruang tamu. Sebuah bayangan gelap menerkam di depannya. Kamu tanpa berkata apa-apa. Langsung menariknya ke dalam pertarungan berpasangan. Wu Mengmeng berseru kaget, suami. Nanti ada yang mengantar hidangan penutup. Tidak baik jika pertarungan kita terganggu nanti. Namun kamu tidak peduli. Langsung menarik Wu Mengmeng untuk bertarung di jalur bawah. 1 jam kemudian. Li Xia saat ini membawa sebuah kue yang sangat indah dengan kedua tangannya. Masuk ke lift khusus yang menuju suite presiden. Setelah tiba di lantai atas. Berpikir akan segera bertemu denganmu lagi. Jantung Li Xia berdetak tak terkendali. Dengan gugup memegang lengan susu. Bagaimana penampilanku sekarang? Apakah riasanku luntur? Susu dengan serius melihat dari dahi Li Xia hingga dada. Lalu mengangguk kuat, tidak. Bos, Anda selalu wanita tercantik. Li Xia mendongak dengan bangga. Mengeluarkan dengusan pelan. Berjalan menuju suite dengan langkah percaya diri. Tapi semakin berjalan, Li Xia semakin merasa ada yang tidak beres. Kenapa ada suara aneh di koridor? Itu adalah suara Mini yang bercampur antara kebebasan yang tak terkendali dan rasa sakit. Kenikmatan. Terputus-putus. Namun jelas masuk ke telinganya. Li Xia langsung mengerutkan kening. Mengeluh kepada seorang staf. Kedap suara hotel kalian sangat buruk. Berjalan di koridor pun bisa mendengar suara seperti ini. Staf langsung terlihat merasa tidak bersalah. Nona Li? Dinding kedap suara suite presiden semuanya telah dipertebal. 3 lapis kapas kedap suara di dalam dan 3 lapis di luar. Jangankan manusia. Bahkan jika gajah batu berpesta di dalamnya.
Di luar tidak akan terdengar sedikit pun suara. Kecuali suara di dalamnya lebih dahsyat dari gajah. Semakin dekat Licia ke pintu suite tempatmu menginap, semakin jelas suara itu terdengar. Pipinya pun tanpa sadar mulai memanas. Langkah kakinya menjadi sedikit kuat. Saat ini dia tidak bisa pergi. Juga tidak bisa tinggal. Berdiri di depan pintu seperti orang bodoh. Setelah menunggu 10 menit. Berdasarkan pengalaman Licia, waktu selama ini, dia sudah menyelesaikan satu pertandingan melawan Ai. Tapi di dalam masih bertarung sengit tanpa henti. Saat ini dia akhirnya menyerah. Berkata kepada staf di belakangnya, sebaiknya kita datang lain waktu saja. Namun, saat rombongan itu bersiap berbalik untuk kembali, pintu di depannya tiba-tiba terbuka dari dalam. Kamu terlihat hanya mengenakan handuk mandi putih. Dengan rambut basah, kamu keluar. Licia langsung menatapmu dengan tatapan kosong. Air liurnya seolah hampir menetes. Kemudian, dia berkata dengan terbata-bata. Aku datang untuk menemani Sun Xiaoxiao yang mabuk. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Namun, kamu memegang dagu Licia. Kamu datang tepat pada waktunya. Melihat itu, Licia memegang kue Black Forest yang indah itu. Menunduk seperti murid SD yang berbuat salah. Berjalan masuk dengan hati-hati. Asistennya, Susu, di belakangnya. Bahkan lebih gugup. Dia tidak tahu harus meletakkan tangan dan kakinya di mana. Kamu melihat mereka berdua yang tampak canggung. Kamu menunjuk sofa di samping. Kalian duduklah dulu. Setelah berbicara, kamu kembali ke kamar tidur sendirian. Mengulurkan jari dan dengan lembut menyentuh ujung hidung Sun Xiaoxiao. Kucing rakus kecil, makan makanan penutup. Namun, meskipun kata kunci, makanan penutup, disebutkan, Sun Xiaoxiao tidak terbangun dari tidur lelapnya. Tetapi saat kamu bersiap untuk pergi, kamu mendengar Sun Xiaoxiao mengigau tidak jelas, suamiku. Aku salah, lepaskan Xiaoxiao. Aku benar-benar tidak tahan dengan latihan intensitas tinggi seperti ini lagi. Kamu tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kali ini kamu benar-benar membuatnya kelelahan. Setelah kembali ke ruang tamu, kamu langsung menarik sebuah kursi tunggal dari samping. Lalu duduk tepat di depan Licia. Sampai saat ini, kamu baru mulai benar-benar mengamati bintang besar di depanmu ini. Tidak heran para pria kaya itu menyukai untuk menikahi seorang bintang wanita. Dalam hal menjaga penampilan, benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan. Memikirkan hal ini, kamu menyilangkan tangan di dada. Lalu berkata dengan nada bercanda. Kamu tidak hanya datang untuk meminta maaf kepada Sun Xiaoxiao, kan? Licia mengangguk. Menatapmu dengan sedikit panik. Kali ini aku datang, di satu sisi ingin meminta maaf kepada Xiaoxiao. Di sisi lain, aku ingin berbicara denganmu. Saat ini, kedua kaki panjang Licia yang mengenakan stoking jaring sobek. Dengan canggung bergerak. Paha bagian dalam saling menempel erat. Mencoba menggunakan posisi ini untuk mendapatkan sedikit rasa aman yang menyedihkan. Ujung kakinya dengan gelisah membuat lingkaran di karpet mahal. Lubang di lututnya karena ketegangan otot menjadi lebih besar. Kulit yang terlihat begitu putih menyilaukan mata. Melihat stoking jaringnya yang berani. Kamu berpikir, mungkin di dalamnya masih jenis yang tidak perlu dilepas. Jadi, kamu menunjuk ke kamar tidur lain di sebelah. Berkata, bagaimana kalau kita bicara di kamar sebelah? Licia melihat ke arah yang kamu tunjuk. Seketika mengerti maksudmu. Pipinya langsung memerah. Itu adalah hal yang dilakukan setelah selesai berbicara. Licia saat ini. Dia merasa sama sekali bukan bintang besar yang menarik perhatian banyak orang. Melainkan seperti seorang sales yang terburu-buru menjual dirinya. Dan jenis pelanggan yang siap mendapatkan secara gratis. Mungkin dia bahkan harus membayar banyak uang. Kamu melihat ekspresinya yang malu-malu ini. Pikiran untuk menggodanya muncul lagi di hatimu. Lalu kamu sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Bertanya sambil tersenyum dengan aura yang menekan. Aku bahkan tidak punya kembang api. Bagaimana aku bisa berbicara denganmu? Licia langsung menggigit bibirnya. Dalam hati terus memaki bahwa kamu tidak masuk akal. Mana ada orang seperti ini? Datang-datang tidak memberikan janji apapun. Dia sudah ingin mengambil keuntungan duluan. Pria-pria brengsek itu setidaknya akan menggambar janji besar. Memberikan cek kosong. Ini benar-benar seperti bandit. Licia baru sekarang benar-benar mengerti. Mengapa ibu yang berkuasa itu terlihat begitu tidak berdaya saat menghadapimu? Akan terlihat begitu tak berdaya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangan kecilnya yang seputih giok. Itu, kamu boleh menyentuh tanganku. Aku masih perawan. Jadi tidak bisa lagi. Aku harap kamu mengerti.
Susu di samping. Melihat bosnya begitu ditindas olehmu. Dia segera maju dan menjelaskan, Tuan Qi. Bos saya saat syuting. Bahkan saat bergandengan tangan dengan aktor pria, dia menggunakan pemeran pengganti. Kamu menggelengkan kepala. Langsung berjalan ke depan Li Xia. Menurutku ketulusanmu masih kurang. Jarak antara kalian berdua kurang dari 20 cm. Di bawah tatapan sedekat ini. Jantung Li Xia berdebar kencang. Bulu matanya yang panjang bergetar hebat tak terkendali. Dia kemudian memberanikan diri menutup mata. Dengan ekspresi seperti orang yang siap diselamatkan. Aku bersedia memberikan ciuman pertamaku. Untuk menunjukkan ketulusanku. Kamu melihat dagunya yang kecil sedikit bergetar. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benakmu. Yang bisa sekali lagi menyudutkan Li Xia. Dan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam negosiasi selanjutnya. Jadi kamu langsung mengulurkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kananmu. Menyatukan kedua jari. Sebelum Li Xia mendekat. Menempelkan ke bibirnya yang menggoda. Li Xia mendengus pelan karena gugup. Lalu dengan sukarela mendekat dan menciumnya. Susu di samping melebarkan matanya. Apakah ini cara main yang baru? Tuan Ji benar-benar. Bos yang jahat. Dia sudah memberikan ciuman pertamanya yang tak ternilai harganya. Dia masih saja menggodanya seperti ini. Li Xia saat ini hanya merasa bibirnya. Seperti mencium lempengan baja yang keras. Seketika dia mengerutkan kening. Aneh, apakah bibir cowok memang sekeras ini? Tapi bibir Ji Haoda sepertinya sangat menawan. Ada sedikit aroma mint. Li Xia, di bawah tatapanmu dan susu. Mencium dengan mata tertutup selama 1 menit penuh, barulah. Perlahan membuka matanya. Ketika dia menyadari bahwa yang baru saja dia tempelkan dengan erat. Sama sekali bukan bibirmu. Melainkan kedua jari tanganmu yang panjang dan ramping. Mata Li Xia. Seketika tertutup kabut air yang tebal. Penghinaan, kemarahan, rasa malu, dan berbagai emosi membanjirinya seperti gelombang. Dia mengulurkan jari menunjukmu. Dengan suara yang dipenuhi tangisan yang tidak bisa ditahan. Tidak ada yang menindas orang sepertimu. Aku setidaknya seorang bintang besar. Melihat itu, kamu tertawa kecil. Kamu sudah tidak tahan sekarang? Nanti kalau kamu bersamaku. Akan ada lebih banyak lagi hal yang lebih menyakitkan daripada ini. Taktik bicaramu ini. Tidak diragukan lagi sedang memberikan kepada bintang besar di seberang. Uji kepatuhan. Untuk melihat ketahanan mentalnya. Jika dia lulus. Nanti baru lihat ketahanan fisiknya. Li Xia, setelah kamu memperlakukannya seperti itu. Hatinya sangat sedih. Itu adalah ciuman pertamanya yang paling berharga. Dia bahkan tidak ingin memberikannya ke layar. Dia berinisiatif menciumnya, tidak menyangka dia begitu tidak menghargai. Dia menghalanginya hanya dengan 2 jari. Apa? Kamu jijik padaku kotor? Memikirkan ini. Li Xia merasa tidak ingin terus menyakiti dirinya sendiri. Dia mengangkat kepala dan ingin menolak. Tapi pandangannya. Tanpa sadar. Jatuh pada wajahmu yang bergaris tegas. Wajahmu seolah memiliki semacam sihir. Seketika membuatnya luluh. Dan di telinganya. Dia teringat apa yang pernah dikatakan Bai Jie kepadanya. Jika kamu bertemu pria yang membuat hatimu berdebar. Jangan ragu sedikit pun. Ragu berarti kalah. Setelah terdiam sejenak. Li Xia menghela napas panjang. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Kamu sengaja menakutiku. Hatimu langsung berbunga-bunga. Apakah ini yang disebut simpanan? Aku sudah memperlakukannya seperti ini. Dia masih yakin aku orang baik. Apakah ini sindrom Stockholm yang kambuh? Namun, Li Xia belum menunggumu menjawab. Dia melanjutkan, Tuan Ji. Aku benar-benar ingin bersamamu. Aku ingin menjadi istrimu. Dan memiliki masa depan yang indah bersamamu. Aku tahu mulut wanita itu menipu. Untuk mengungkapkan ketulusan hatiku. Tadi dalam perjalanan ke sini. Aku sudah memesankanmu sebuah supercar. Bulan depan sudah bisa sampai di pelabuhan. Nanti aku akan membayar penuh. Mobil itu hanya akan didaftarkan atas namamu sendiri. Sambil berkata, Li Xia mengangkat ponselnya dan menunjukkannya padamu. Saat kamu melihat pesanan itu, jantungmu memang berdetak kencang sesaat. Dan dalam benakmu sudah terbayang sebuah gambaran. Dirimu memegang setir dengan satu tangan. Melaju kencang di jalanan utama Modu. Suara mesin V16 membelah udara. Perasaan menyatu dengan mobil dan menguasai segalanya. Hanya membayangkannya saja sudah membuat darah mendidih. Namun kamu tetap berpura-pura tenang dan mengangguk. Wajahmu tetap tenang tanpa ekspresi. Mobilnya bagus.
Tapi menurutku ini tidak ada sentuhan istimewanya. Xia benar-benar terkejut. Ini sama sekali berbeda dengan skenario yang dia bayangkan. Benar-benar berbeda. Mengapa dia bisa begitu tenang? Dan apakah pria juga butuh sentuhan istimewa? Sentuhan istimewa yang dipikirkan Xia saat itu tidak lain adalah bunga. Makan malam romantis dengan lilin. Hadiah ulang tahun pernikahan dan semacamnya. Tapi dia segera menyadari. Sentuhan istimewa pria jelas tidak bisa disamakan dengan wanita. Jadi dia mencoba berkata, itu. Nanti aku akan memakai pakaian paling seksi. Duduk di sampingmu sebagai penumpang. Bagasi akan penuh dengan rokok dan anggur kesukaanmu. Gelang uang. Joran pancing, figur edisi terbatas, dan kartu grafis terbaru. Jika satu mobil tidak cukup, aku akan membeli truk lain untuk mengangkutnya. Setelah pecah, aku juga akan memberimu berlian sebesar telur merpati. Sebagai tanda cinta kita. Kalimat terakhir itu diucapkan Licia dengan menggertakkan gigi. Terutama untuk memajukan hubungan mereka berdua. Mengukuhkan konsep lamaran pernikahan. Jika tidak, setelah menghabiskan begitu banyak uang dan memberikan mobil sport yang begitu bagus, dia pada akhirnya tetap menjadi simpanan yang tidak bisa dilihat publik. Jika ini sampai tersebar, orang pasti akan menertawakannya sebagai orang bodoh yang boros. Gadis kelas atas. Setelah mendengarnya, daftar hadiah yang panjang seperti menu restoran itu. Kamu merasa seluruh dirimu melayang ke awan. Bisa mendapatkan selebriti besar secara gratis sudah cukup menyenangkan. Dia bahkan memberimu mobil sport mewah. Dan mobilnya akan diisi dengan begitu banyak barang bagus. Sup bebek ini begitu kental. Hingga air seluruh Samudra Pasifik pun tidak bisa mencairkannya. Namun, meskipun syarat-syarat Licia sudah sempurna dan tanpa celah, tapi kamu merasa perlu untuk sedikit menegurnya. Aku tidak suka berlian. Itu semua hanyalah pajak kebodohan hasil pemasaran. Ganti saja dengan batangan emas. Melihat ini, Licia segera menjawab dengan patuh, baik. Selanjutnya, dia bertanya dengan lembut, kalau sudah selesai semua ini, apakah kita bisa menikah? Kamu menatapnya dengan ekspresi seperti melihat orang bodoh. Menikah? Kamu tidak bercanda, kan? Apa yang sudah kamu lakukan sampai ingin menikah denganku? Menjadi istriku? Xia tiba-tiba tergagap berkata. Bukankah tadi sudah disepakati? Aku melamarmu dengan semua ini. Wajahmu langsung menunjukkan ekspresi jijik. Lamaran apa? Ini paling-paling hanya hadiah perkenalan. Licia, apa kamu pikir dengan sedikit barang ini? Kamu bisa menyingkirkanku? Susu, asisten di samping, mendengar perkataanmu. Langsung merasa pusing 7 keliling. Barang-barang yang dikeluarkan bos. Tadi dia kira itu adalah seluruh mahar. Ketika bos bilang itu adalah lamaran, dia masih kagum betapa murah hati bos. Tapi tadi sangka kamu malah bilang ini hanya hadiah perkenalan. Jika hadiah perkenalan ini diubah menjadi uang tunai dan ditumpuk, mungkin tingginya benar-benar bisa setinggi langit. Namun, suara Licia saat ini terdengar sedikit bergetar. Asalkan aku bisa menjadi istrimu. Aku bisa menganggap ini sebagai hadiah perkenalan. Kamu menggelengkan kepala dengan jijik, apa maksudmu, bisa? Kedengarannya seperti aku memaksamu. Lagi pula, jika kamu ingin bersamaku, aku tetap pada perkataanku, kamu harus mulai sebagai selir. Urutan ketiga. Saat ini kamu sudah mulai masuk ke dalam peran ini. Mengatakan hal-hal ini tanpa tersipu dan tanpa detak jantung yang cepat. Kata ketiga, itu seperti jarum perak. Mengaduk-aduk saraf Licia dengan keras. Aku, Licia. Seorang bintang top wanita yang sukses di dunia akting dan menyanyi. Bintang wanita papan atas yang berkembang. Ibuku adalah CEO grup dengan kekayaan ratusan miliar. Pada akhirnya aku hanya bisa menjadi selir. Selir urutan ketiga. Ini terlalu. Dalam benak Licia saat ini. Seolah dua orang kecil sedang bertengkar hebat. Satu merasa tidak adil untuknya. Yang lain enggan melepaskanmu. Seorang pria yang sangat tampan dan sempurna. Namun pada akhirnya, keinginan terhadap pria mengalahkan segalanya. Setelah beberapa saat, Licia diam-diam menerima perkataanmu. Lalu dia hanya bertanya dengan rendah hati. Kalau nanti aku melayanimu dengan sangat baik, apakah aku bisa menjadi istri sah? Dalam sekejap kamu kembali menunjukkan retorika klasikmu. Bisa. Selama kamu cukup hebat. Aku bahkan bisa membuatmu menjadi yang pertama diresmikan. Licia langsung melihat secercah harapan. Dengan wajah memerah, dia mengangguk kuat. Asisten kecil susu di samping. Melihat. Urusan pernikahan bosnya akhirnya menemukan jalan keluar. Diam-diam bertepuk tangan. Namun sedetik kemudian. Susu.
Seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Langsung menutupi wajahnya dan bergegas keluar ruangan. Saat itu kamu langsung mengangkat Licia ke pangkuanmu. Berjalan cepat menuju kamar tidur. Dan handuk mandi putih longgar di pinggangmu. Saat itu juga bergoyang dan hampir jatuh seiring gerakan yang intens. Licia seperti seekor domba kecil yang ketakutan. Seluruh tubuhnya meringkuk dalam pelukanmu yang lebar. Tidak berani bergerak sedikit pun. 1,5 jam kemudian. Licia menatapmu dengan sedikit malu. Suami, maafkan aku. Sia telah mengecewakanmu. Aku hari ini kondisiku agak kurang baik. Membuatmu tidak senang. Begini saja. Sebagai permintaan maaf, aku akan memijatmu. Sambil berkata begitu, Licia langsung bangkit. Mulai memijat pahamu. Licia berpikir saat itu, karena dia tidak bisa mengimbangi. Maka dia akan menebusnya dari aspek lain. Setelah melakukan itu beberapa saat, Licia sesekali mendongak untuk melihat ekspresimu. Melalui ekspresimu, dia menilai kekuatan pijatannya. Bagaimana, suami? Kekuatannya sudah pas? Saat Licia berbicara, air mata masih menggantung di matanya. Benar-benar seperti pelayan yang hidup menumpang. Bahkan jenis yang tidak bisa melawan atau membalas makian. Kamu melihat Licia yang tampak menyedihkan itu. Tak bisa tidak teringat konser Licia tahun lalu. Saat itu dia berdiri di tengah panggung di hadapan puluhan ribu orang. Kini dengan patuh memijat kaki dan betismu. Tingkat kepuasan instan dalam hatimu. Jauh melebihi kebahagiaan yang dibawa oleh kemenangan dalam pertandingan. Memikirkan hal ini, kamu tanpa sadar membelai rambut Licia. Licia langsung mengangkat kepalanya dengan gugup. Lalu menatapmu dengan sangat menggoda. Suami, ada perintah apa? Mendengar itu, kamu tertawa kecil. Tidak ada apa-apa. Hanya melihatmu patuh, jadi aku memberimu hadiah. Sekarang mengucapkan kata-kata ini sudah tanpa perubahan ekspresi. Bagaimanapun, di dunia dengan lebih banyak wanita daripada pria. Setiap pria adalah kaisar. Menyentuh rambut. Itu sama saja dengan seorang pemimpin yang menunjukkan pengakuan atas pekerjaan karyawan. Tapi Licia seketika menunjukkan kebahagiaan yang tulus dari lubuk hatinya. Melihat suasana sedikit mereda, Licia masih ingin bertanya mengenai masalah penandatanganan kontraknya. Kemudian dia bertanya dengan tergagap, suami, apakah kamu ada waktu hari ini? Li Wenyan, yang sedang asyik menonton video, bertanya tanpa mengangkat kepala, kenapa? Kamu ingin berlatih lagi denganku? Licia langsung menggelengkan kepalanya seperti mainan. Berkata, tidak, bukan itu maksudku. Melihat itu, kamu langsung mematikan video. Lalu berkata sambil tersenyum nakal. Jadi maksudmu memanfaatkan waktu sekarang? Licia langsung berkata dengan suara pelan, suami, aku hari ini benar-benar tidak bisa. Kalau terus bermain, aku takut masuk UGD. Kamu tentu saja juga mengerti bahwa tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun, kamu tahu prinsip bahwa jika dipaksakan akan hancur lebur. Kamu masih mengerti. Kemudian kamu berkata, baiklah, katakan saja. Apa yang kamu inginkan? Licia menundukkan kepala dengan malu, aku ingin bertanya. Jika hari ini suami ada waktu, bisakah kamu melakukan sesuatu di aplikasi pernikahan? Memasukkanku ke dalam daftar selir? Melihat situasinya, kamu mengangguk setuju. Tapi ponselku ada di ruang tamu. Kamu harus mengambilnya. Kebetulan kamu juga penasaran. Apa hadiah sistem gelombang ketiga itu? Sejauh ini terlihat. Selama gadis-gadis yang kamu dapatkan berkualitas tinggi, maka hadiah yang sesuai dari sistem juga akan tinggi. Wu Mengmeng dan Sun Xiao. Keduanya adalah yang terbaik di bidang masing-masing. Jadi selain uang tunai, hadiahnya adalah peningkatan kemampuan dan level Xiao Goushen. Aku tidak tahu di mana Xia sebagai selir. Hadiah apa yang akan diberikan sistem? Saat itu, Licia saking bersemangatnya sampai tidak memakai sepatu. Berlari telanjang kaki ke ruang tamu. Namun, di ruang tamu saat itu, Sun Xiao sedang menikmati kue dengan gembira. Mendengar suara pintu kamar terbuka, dia secara tidak sadar menoleh. Kemudian garpu di tangannya langsung jatuh ke karpet. Mulutnya juga terbuka membentuk huruf O. Matanya terbelalak. Terlihat Licia hanya mengenakan kemeja putihmu. Terpasang longgar di tubuhnya. Ujung kemeja yang lebar baru saja menutupi pangkal pahanya. Seiring langkahnya, dua kakinya yang lurus dan jenjang terlihat samar. Di kulitnya yang putih, masih ada beberapa bekas merah yang ambigu. Rambut panjangnya bagaikan rumput laut. Terurai acak-acakan di bahunya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kemerosotan. Sun Xiao melihat situasinya.
Hatinya tidak bisa tidak bergejolak hebat, ya Tuhan. Pengrajin tua itu benar-benar mengambil bintang besar itu. Kalau begitu sekarang dia harus melupakan permusuhan dengannya dengan senyuman. Jadi, Sun Xiao membawa coklat putih yang paling tidak disukai Li Xia. Kue itu dan berjalan mendekat. Saat itu, Li Xia tidak tahu harus menerima atau tidak. Jika diterima, dia pasti akan mati beberapa kali. Tapi coklat putih baginya ibarat menaruh selai stroberi di sup pedas. Dia membencinya sejak lahir. Secara naluriah tubuhnya menolak tanpa alasan. Jika tidak diterima, belum lagi. Itu akan membuat Sun Xiao kehilangan muka. Jika kamu yang di kamar melihatnya, apa yang akan kamu pikirkan tentang dirinya? Li Xia memaksakan diri. Seketika senyum sempurna terpancar di wajahnya. Berusaha agar terlihat tulus dan ramah. Tanpa celah. Terima kasih, adikku. Sun Xiao menyilangkan tangan di antara pahanya. Berkata dengan sedikit malu. Aku akan memesankan hotel bertema pasangan untuk kalian. Aku sudah menjadi selir yang berkualitas. Jangan khawatir tentang ini. Li Xia terkejut. Mendengar itu, dia bingung. Mengapa dia memesankan hotel pasangan untukku? Apakah dia akan mengamati dan membimbing di tempat? Sun Xiao masih kecil, kenapa seleranya begitu berat? Saat Li Xia tertegun, Sun Xiao berbicara lagi. Berkata, mulai sekarang kamu adalah adikku. Sebagai kakak, aku tentu saja akan memberikan kue terbaik untukmu makan. Aku beritahu kamu. Kue coklat putih ini bahkan tidak kuberikan pada kakak Meng Meng. Cepat makan. Ini adalah kesukaanku. Li Xia melihat Sun Xiao begitu menyemangatinya. Dalam hati dia menghela napas panjang dengan sedih. Jika itu keberuntungan, itu bukan bencana. Jika itu bencana, tidak bisa dihindari. Sepertinya dia harus memakannya hari ini. Kemudian dia perlahan mengangkat sendok. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian dengan gembira menyendok satu sendok besar. Lalu dengan anggun memasukkannya ke mulut. Baru saja mencicipi sedikit. Rasa manis di mulut Li Xian langsung meledak. Membuat Li Xian merasa mual dan ingin muntah. Rasa mual yang kuat langsung menyerbu tenggorokan. Li Xia menggunakan seluruh kendali dirinya seumur hidup. Agar tidak muntah di tempat. Setelah setengah menit, Li Xia baru bisa memaksakan diri menelan gigitan kue itu. Lalu mengacungkan jempol ke arah Sun Xiao sambil bersenandung. Rasanya benar-benar enak. Pantas saja adikku, tidak. Pantas saja kakakku yang merekomendasikan. Pujian berlebihan ini membuat Sun Xiao sangat senang. Dia bertolak pinggang. Dalam hati dia senang, jika enak, makanlah lebih banyak. Li Xia mendengar itu. Seketika ada ribuan kuda lumpur rumput yang melintas di hatinya. Kenapa dia harus bertemu dengan anak sialan ini? Seharusnya dia menolak dengan sopan jika tahu begitu. Sekarang pedang sudah dibusur, harus ditembakkan. Menahan dorongan untuk muntah. Li Xia lagi-lagi memaksakan diri. Makan beberapa gigitan kue coklat putih. Lin Xiao melihat ini dan hatinya berbunga-bunga. Tidak disangka selir baru suaminya masih sejalan dengannya. Setelah ini dia tidak akan kesepian lagi. Bisa check-in bersama adik. Semua toko kue di Modu. Dan keluarga mereka begitu kaya. Seharusnya tidak akan membiarkannya membayar, kan? Setelah 20 menit. Li Xia benar-benar tidak sanggup lagi. Mendorong kue coklat putih ke depan Sun Xiao. Berkata, jangan hanya aku sendiri. Kakak juga makanlah sedikit. Namun, saat Sun Xiao hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, terdengar suaramu yang mendesak dari kamar. Li Xia seketika seperti mendapat pengampunan besar. Mengambil ponselnya dan berlari kembali tanpa menoleh. Sun Xiao melihat punggung Li Xia. Kemeja putih besar itu di tubuhnya terlihat longgar. Rambut panjangnya yang acak-acakan berkibar seperti rumput laut. Memiliki keindahan yang panik. Meskipun Sun Xiao sudah lama puas. Tapi dia masih khawatir Li Xia tidak bisa mengatasinya sendirian. Dia dengan tegas mengikutinya masuk. Siapa suruh adik ini terlalu pengertian? Sebagai kakak, seharusnya melindungi adiknya dari segala kesulitan. Tapi begitu dia melangkah pertama ke kamar, kamu menatapnya dengan bingung. Xiao, kamu mau apa? Sun Xiao seketika menatapmu dengan sedikit gugup. Tentu saja aku datang untuk bermesraan dengan suami. Dia tidak ingin langsung mengungkapkan kekhawatirannya. Khawatir setelah mengatakannya. Kamu akan menuntut lebih dan lebih. Kemudian dia langsung berjalan ke di depanmu seperti kucing kecil yang manja. Mendekatkan kepalanya dengan pipi lembutnya. Menggosok-gosok lenganmu dengan lembut. Lalu melingkarkan kedua lengannya di pinggangmu.
Kemudian seluruh tubuhnya menempel padamu. Namun, Li Xia mengira Sun Xiaoxiao takut kehilangan kasih sayangmu. Sengaja datang kepadamu pada saat yang tidak terduga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Tadi masih berpura-pura baik menyuruhku makan kue. Sekarang sudah mulai memperebutkan kasih sayang. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saat itu, kamu sambil mencubit pipi Sun Xiaoxiao. Bertanya, apakah dia sudah meminta maaf kepadamu? Xia seketika menjadi tegang. Sial. Tadi aku terlalu fokus berakting sampai lupa meminta maaf. Dia sendiri yang mengantar makanan penutup. Alasan terpenting adalah untuk meminta maaf kepada Sun Xiaoxiao. Sekarang bagaimana ini? Tapi Sun Xiaoxiao dengan sangat kooperatif berkata, tentu saja sudah meminta maaf. Sekarang kami berdua adalah kakak beradik yang baik, kan? Adik Li Xia segera berpura-pura tertawa dan menyetujui. Ya, kami sudah lama menjadi kakak beradik yang baik. Namun, saat kamu mengira di antara keduanya, sudah tidak ada lagi penghalang. Suara dingin terdengar dari kamar seberang. Kenapa aku tidak mendengarnya? Dia meminta maaf kepadamu. Suara itu menghilang. Wu Mengmeng perlahan keluar dari bayangan. Saat itu dia tahu. Mengungkap Li Xia akan membawa kemunduran dan hambatan dalam karirnya. Tapi di hadapan keharmonisan keluarga dan kebahagiaanmu, kerugian kecil ini terlihat tidak berarti. Bagaimanapun, dia bekerja keras mencari uang untuk suaminya. Jika Li Xia berpura-pura akur dengan Sun Xiaoxiao, padahal sebenarnya keduanya masih ada penghalang. Suami harus menghabiskan energi untuk menyelesaikannya. Maka sebagai istri pertama, dia pasti akan ikut khawatir dengan kekhawatiran suaminya. Li Xia seketika menggertakkan gigi menatap Wu Mengmeng. Jika di perusahaan menghadapi karyawan yang merusak seperti ini, dia pasti akan maju dan menampar orang itu dengan keras. Tapi Wu Mengmeng berbeda. Dia adalah wanita pertamamu, Li Xia. Hanya bisa menelan pil pahit. Kemudian Li Xia menatap tajam Wu Mengmeng. Lalu dengan canggung menatapmu, suamiku. Tadi saat aku meminta maaf, aku sangat malu. Jadi suaranya sangat kecil. Kakak Xiao Xiao juga tidak mempersulitku. Wu Mengmeng baru saja ingin mengeluarkan bukti kuat. Tapi kamu menghentikannya. Saya lihat kalian semua bersemangat. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pertandingan tadi. 2,5 jam kemudian. Baru saja selesai melakukan latihan intensif, Wu Mengmeng sedang di sampingmu. Dengan hati-hati menyeka punggungmu. Suami, apakah kekuatan ini sudah cukup? Kamu memejamkan mata. Dan dari tenggorokanmu terdengar dengusan puas. 2 kata sederhana, lumayan. Bagi Wu Mengmeng terasa seperti pujian terbesar di dunia. Dia langsung sangat senang. Namun, Li Xia yang berada di luar kamar mandi sedang mondar-mandir dengan cemas. Dia melihat siluet samar di dinding kaca buram. Hatinya terasa masam dan pahit. Dia tidak tahu. Permainan baru apalagi yang kamu dan Wu Mengmeng lakukan di dalam. Tapi dia segera menekan perasaan cemburu itu. Lagi pula, menunggu tetaplah menunggu. Lebih baik mengambil inisiatif. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya. Karena saat ini Li Xia tiba-tiba punya ide gila. Untuk mengundangmu dan kedua kakak perempuan untuk bertamu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Untuk benar-benar mengukuhkan hubungan malam ini. Saat ini Li Xia sangat tidak sabar ingin menjadi yang ketiga. Bukan hanya janji lisan, tetapi juga selirsah yang diakui secara resmi. Jelas sekali dia sudah terperangkap oleh taktikmu. Yang menggabungkan bujukan dan paksaan. Dia menjadi anjing penjilat yang siap sedia kapanpun dipanggil. Li Xia berjalan sendirian ke balkon yang luas. Menelepon ibunya, Bai Jie. Halo? Mama, hari ini aku berencana membawa Ji Haoda dan kedua kakak perempuan pulang. Minta Koki menyiapkan hidangan paling mewah. Mama, pulanglah lebih awal hari ini. Nanti kita dan nenek akan menyambut Ji Haoda bersama-sama. Suara Bai Jie di ujung telepon langsung menjadi dingin. Apa? Kedua orang itu juga akan datang? Bukankah kamu sudah membujuk Ji Haoda untuk menceraikan mereka? Sebagai wanita kuat yang tegas dalam bisnis, dia sama sekali tidak ingin melihat saingan putrinya di meja makan rumahnya sendiri. Di matanya, putrinya Li Xia mewarisi semua keunggulannya. Sombong, kuat, sangat berambisi dalam karir. Dia tidak akan mengizinkan Ji Haoda memiliki selir atau kekasih. Li Xia segera mengecilkan volume ponselnya. Dan berbisik seperti pencuri, M.A. Kedua kakak perempuan itu bukan orang jahat. Mereka cukup baik padaku. Sebelumnya memang ada sedikit ketidaknyamanan. Tapi setelah gesekan itu, hubungan kami malah menjadi lebih baik.
Saat itu, dalam perkataan Li Xia, penuh dengan persahabatan erat setelah bertarung bersama. Namun, Bai Jie merasa tekanan darahnya melonjak. Li Xia, ada apa denganmu? Kenapa kamu malah membela orang luar? Jangan-jangan kamu benar-benar setuju menjadi selir Ji Haoda? Li Xia langsung menggigit bibir bawahnya. Suaranya menjadi sangat pelan. Hanya saja sekarang belum terdaftar di aplikasi pernikahan. Jadi Mama, bisakah Mama pulang hari ini? Tolong bantu aku, Ma. Mama yang terbaik. Di ujung telepon, Bai Jie merasa pusing berputar. Darahnya berdesir ke kepala. Jika bukan karena Ma Bide di belakangnya. Dengan sigap menahannya, dia hampir saja jatuh di tempat. Ji Haoda. Obat apa yang dia berikan pada putrinya? Belum genap sehari. Putrinya sudah seperti dirasuki. Putri yang ambisius, bahkan bersumpah untuk merebut Ji Haoda sendirian. Entah pergi kemana. Sekarang bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Hanya tahu memanjakan Ji Haoda tanpa batas. Dan menjadi anjing penjilat yang genit sampai ke tulang? Putri kesayangannya yang selalu menjadi pusat perhatian. Ternyata ditipu oleh seorang pria berambut pirang kelas atas. Sampai di sini, hati Bai Jie terasa sakit. Li Xia, aku memberitahumu dengan jelas. Jika kamu kembali sebagai selir, maka aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan kalian. Apalagi membawa Ji Haoda dan dua wanita lain ke rumah. Apa kamu ingin membuatku dan nenekmu mati karena marah? Kami menaruh harapan setinggi ini padamu. Dan kamu malah pergi menjadi selir orang lain. Menjadi selir masih bisa diterima. Peringkatnya ternyata masih nomor 3. Saat itu, Bai Jie tidak lagi peduli dengan harga diri. Dia mengatakan apapun yang terlintas di pikirannya. Setiap kata seperti pisau. Ji Haoda melakukan ini karena dia sama sekali tidak memikirkanmu. Hanya soal peringkat. Itu sepenuhnya terserah pria itu. Tindakan sesederhana itu pun dia tidak mau lakukan untukmu. Li Xia, sadarlah. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Li Xia gemetar seluruh tubuhnya karena kata-kata ibunya. Bukankah dia ingin menjadi selir utama? Bukankah dia ingin menjadi istri sah? Tentu saja, sangat ingin, bahkan dalam mimpi. Tapi Ji Haoda sudah menetapkan aturan rumah tangga. Siapa yang datang lebih dulu? Adil dan merata. Dia memang bertemu dengannya selangkah lebih lambat dari dua wanita itu. Jadi, menjadi peringkat ketiga adalah hal yang wajar. Mengenai menguasai Ji Haoda sendirian, sekarang dia bahkan tidak berani memikirkannya. Bagaimanapun, sehari hanya ada 24 jam. Dia tidak ingin menghabiskan setiap menit dan detik di tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Li Xia juga mulai bersikap keras. Ma, jika Mama tidak pulang hari ini, maka aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Selain itu, aku rela menjadi selir Ji Haoda. Aku sangat bahagia. Sangat senang melayani suami bersama kedua kakak perempuan. Ada yang membantuku berbagi tekanan. Ada yang melindungiku dari serangan. Hidup kami sangat harmonis. Bai Jie hampir muntah darah karena sangat marah. Saat itu dia hanya merasa bahwa kamu adalah musuh bebuyutan ibu dan anak itu. Pertama, dia sendiri menderita kerugian besar di tanganmu. Kehilangan satu lapis. Demi satu lapis keuntungan. Awalnya dia berharap putrinya, dengan status selebriti dan kecantikan luar biasa, bisa membalikan keadaan dan memasukkanmu ke dalam genggamannya. Tapi sekarang, dia rugi besar. Putri kesayangannya ternyata rela pergi menjadi selir orang lain dan membiarkan anak itu mengambil keuntungan besar. Menghadapi ancaman Li Xia untuk memutuskan hubungan ibu anak Bai Jie, semua kekerasan dan kemarahannya langsung hancur. Bagaimanapun juga, Li Xia adalah darah dagingnya. Dia adalah harta karunnya dan satu-satunya kelemahannya. Sekuat apapun dia tetap tidak bisa melawan pukulan mematikan dari putrinya yang ingin memutuskan hubungan. Kemudian Bai Jie menutup mata lelahnya dan akhirnya menyerah. Baiklah, baiklah. Aku akan pulang hari ini. Li Xia dengan gembira menutup telepon. Lalu bergegas memberitahu suamimu. Malam ini mari kita makan malam di rumahku. Aku sudah meminta koki menyiapkan makan malam. Saat itu kamu baru saja keluar dari kamar mandi. Di bawah uap panas, kulitmu yang coklat memancarkan kilau sehat. Otot perutmu yang kecil dan tegas terpapar di udara, menunjukkan dominasi dan kekar tubuh pria dengan sempurna. Qin Xiao Xiao dan Li Xia secara bersamaan menelan ludah tanpa sadar. Sangat menggoda. Wanita tidak bisa menolak otot perut.
Seperti pria tidak bisa menolak stoking seksi. Di dunia yang didominasi wanita, tidak pernah kekurangan stoking hitam. Stoking putih, stoking warna kulit. Stoking ungu, stoking merah. Tapi jarang ada pria yang melatih otot. Alasannya tidak lain adalah karena keuntungan bagi pria terlalu bagus. Tidak peduli kamu tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Selama kamu bisa bernapas, para wanita akan berlomba-lomba memujimu setinggi langit. Jadi, pria sepertimu yang memperhatikan bentuk tubuh. Dan bisa membentuk 9 otot perut. Termasuk yang paling istimewa dari yang istimewa. Li Xia menjilat bibirnya. Sedikit rasa sakit hati karena menjadi orang ketiga. Sepenuhnya lenyap. Dia bisa menjadi selir pria. Sehebat ini, sepertinya tidak terlalu rugi. Saat itu, pintu kamar mandi kembali terbuka. Wu Mengmeng melangkah keluar dengan langkah lebar karena sakit. Setiap langkahnya terasa seperti menembakkan senjata. Kemudian dia berpegangan pada kusen pintu. Dan bertanya pada Li Xia, apakah kamu tidak mengundang kami? Si Yawen segera memasang ekspresi menyenangkan. Aduh, salahku karena tidak menjelaskan dengan jelas. Kedua kakak perempuan harus datang. Aku sengaja meminta dapur membuatkan hidangan penutup kesukaan kalian. Dan steak salju. Melihat itu, Wu Mengmeng bertanya dengan penasaran, apakah kita pergi ke area villa di Modu? Dia pernah mendengar di perusahaan sebelumnya bahwa bos besarnya, Bai Jie, selalu tinggal di sana. Konon itu adalah area villa paling mahal dan mewah di seluruh Modu. Li Xia mengangguk patuh, ya. Hari ini kita pergi ke Modu nomor 1, tempat nenekku tinggal. Aku ikut suamiku, kata Wu Mengmeng sambil menatapmu lagi. Dia sekarang mencintai dan membencimu. Tidak perlu dikatakan lagi tentang cinta. Penampilan, karakter, dan kemampuanmu semuanya terbaik. Yang dibenci adalah mengapa kamu tidak pernah lelah. Dia tidak bisa tidak merasa. Apakah ada reaktor fusi kecil di dalam dirimu? Mereka bertiga tidak bisa menandingimu. Sendirian. Sun Xiao khawatir kamu tidak akan pergi. Dia segera berlari mendekat. Lalu memeluk pahamu erat-erat. Seluruh tubuhnya bergantung padamu. Suami, apakah kita akan pergi? Apakah kita pergi bersama? Sambil berkata, dia mengangkat wajah kecilnya. Mata besarnya yang berbinar-binar berkedip-kedip. Suaranya lembut dan manis. Dengan nada manja. Saat itu, kamu menangkap poin penting dari informasi tersebut. Kamu bertanya, pergi ke Modu nomor 1 milik nenekmu? Artinya, keluargamu masih punya satu lagi? Li Xia mengangguk kuat, ya, benar. Yang satu lagi adalah rumah pengantin yang ditinggalkan ibuku untukku. Mobil mewah di Villa Pamodu miliknya. Akan memberikan tekanan pada Wu Mengmeng dan Sun Xiao. Lalu dia menjelaskan, rumahnya sangat luas. Nanti kita bisa tinggal bersama di sana. Suamiku, bahkan jika ada 20 selir, mereka semua akan punya tempat tinggal. Mendengar Li Xia berkata begitu. Saat itu kamu tidak bisa membayangkan pemandangan nanti. 10 istrimu. 30 selir. Semuanya. Memakai kostum pelayan, high res, untuk menyajikan teh dan air untukmu. Betapa menyenangkannya itu. Lalu kamu mengangguk sambil tersenyum, baiklah. Kalau begitu, mari kita pergi makan hari ini. Setelah Li Xia mendengar jawabanmu yang setuju. Dia menghela napas lega. Dia tadi takut kamu tidak akan pergi. Nanti ibu pasti akan marah lagi. Melihat itu, Qin Xiao langsung melompat kegirangan, wah. Aku juga menjalani hidup dengan makan hidangan penutup setiap hari. Wu Mengmeng melihat kedua adik perempuannya yang gembira. Hatinya juga ikut senang. Tapi tiba-tiba, ponsel di sakunya berdering pada waktu yang tidak tepat. Mengeluarkan ponselnya. Terlihat di layar panggilan masuk. 4 huruf besar yang mencolok, Asosiasi Peduli Pria. Wu Mengmeng tidak berani sedikit pun menunda. Segera mengangkat telepon. Begitu telepon terhubung, terdengar suara wanita yang formal dari seberang. Dan sikapnya sangat tegas. Bolehkah saya tahu, apakah ini selir pertama Tuan Ji Haoda? Nona Wu Mengmeng? Jantung Wu Mengmeng langsung berdebar kencang. Dia menjawab dengan gugup, ya, halo. Saya staf dari Asosiasi Peduli Pria. Kami sekarang secara resmi melakukan kunjungan ulang evaluasi kecemburuan terhadap Anda. Mohon jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Dengan jujur. Jika ada sedikit saja yang disembunyikan, kami akan membekukan hubungan Anda dengan Tuan Ji sebagai miliknya. Suara staf itu tanpa sedikit pun emosi. Di meja di depannya terhampar sebuah kuesioner tebal. Judulnya adalah Tingkat Kebahagiaan Keluarga Pria Menikah. Formulir evaluasi kunjungan ulang kecemburuan.
Jari-jari kaki Wu Mengmeng langsung mengerut karena gugup. Mencengkeram lantai erat-erat. Persis seperti siswa yang diperiksa mendadak oleh guru di kelas. Baik, silakan ajukan pertanyaan pertama. Bolehkah saya bertanya, Anda sudah bersama Tuan Ji selama sebulan? Selama sebulan ini. Berapa kali Anda mencuci kaki Tuan Ji Haoda? Pertanyaan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terutama menguji pelayan terhadap suaminya. Pelayanan paling dasar. Wu Mengmeng mengingat-ingat dengan cermat. Dengan hati-hati. Dia berkata, 20 kali. Setelah itu, dia khawatir staf akan memarahinya karena itu. Dia menambahkan dengan pelan, alasan mengapa sisanya tidak dicuci. Adalah karena dia sudah tertidur duluan. Saya bekerja di perusahaan keuangan. Terkadang saya pulang kerja sangat larut malam. Dari seberang telepon. Tiba-tiba terdengar suara keras meja dipukul. Jangan beri aku alasan apapun. Wu Mengmeng, aku beritahu padamu. Kamu sekarang dicurigai melakukan penganiayaan terhadap pria yang sudah menikah. Kamu bisa bilang suamimu berbaik hati dan pengertian padamu. Secara sukarela memintamu untuk tidak mencuci. Tapi kamu tidak bisa mencari alasan dari hal-hal seperti lembur. Jika setiap wanita seperti kamu, setiap hari mengungkit pekerjaan, dan tidak mencuci kaki pria, apakah masyarakat kita masih perlu berkembang? Apakah peradaban kita perlu terus berlanjut? Wu Mengmeng dihujani rentetan pertanyaan ini. Dihujat habis-habisan. Dia hanya bisa terus meminta maaf, maaf, maaf. Ini salahku. Aku salah, aku benar-benar salah. Tapi staf itu langsung mengambil pulpen merah. Pada kolom, tingkat perhatian keseharian, di kuesioner. Dengan berat memberi Wu Mengmeng sebuah tanda silang merah besar. Lalu staf itu mendorong kacamatanya. Dan melanjutkan, pertanyaan kedua, berdasarkan catatan sistem. Suami Anda, Tuan Ji Haoda, dalam seminggu terakhir, berturut-turut meniduri 2 selir. Biasanya, setelah pria merasakan keindahan antara pria dan wanita, frekuensi berhubungan badan seharusnya minimal 3 kali seminggu. Frekuensi suamimu jelas sangat rendah. Apakah kamu yang menghalangi? Wajah Wu Mengmeng langsung memucat karena terkejut. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak melakukannya. Namun, staf itu mendengus dingin. Kamu tidak? Kamu tidak? Apakah kamu merasa sangat percaya diri? Mengapa kamu tidak berinisiatif? Membawa suamimu untuk mengikuti kencan buta? Untuk menyelamatkan mereka yang masih menderita dalam kesendirian? Apakah kamu ingin menguasai pria itu sendirian? Ingin menjadikan pria sebaik Tuan Ji milikmu sendiri? Setelah setengah jam ceramah, Wu Mengmeng baru mematikan telepon dengan mati rasa. Tapi saat telepon terputus, ponsel Wu Mengmeng langsung memunculkan pop-up merah yang mencolok. Nilai kunjungan ulang, 59. Penilaian keseluruhan, tidak memenuhi syarat. Keputusan hukuman. Asosiasi ini memberikan peringatan keras kepada Anda 1 kali. Mulai sekarang, membekukan sementara hubungan pernikahan Anda dengan Tuan Ji Haoda. Dan memotong 100.000 yuan dari akun jaminan Anda. Langsung ditransfer ke nama Tuan Ji. Sebagai kompensasi awal. Jika penilaian kunjungan ulang kuartal berikutnya masih tidak memenuhi syarat, asosiasi ini akan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Pria, memulai prosedur pembatalan kontrak secara paksa. Wu Mengmeng melihat kata-kata, hubungan ditangguhkan, di layar. 4 huruf merah menyala. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Seluruh darah di tubuhnya seolah-olah langsung terkuras. Dia selalu berpikir bahwa selama dia cukup mencintai dan cukup patuh, dia bisa tetap aman dan nyaman di sisimu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka menjadi seorang selir. Ternyata ada penilaian KPI yang begitu ketat. Jumlah kali mencuci kaki. Frekuensi pujian. Durasi bermain bersama, data-data dingin ini. Seperti rantai tak terlihat. Mengikatnya erat-erat. Pengorbanan yang Wu Mengmeng kira sudah cukup. Dalam sistem penilaian resmi. Ternyata bahkan tidak mencapai nilai kelulusan. Seketika, rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam membanjiri hatinya. Dia terlalu menganggap enteng. Selalu merasa bahwa kesibukan kerja bisa menjadi alasan. Selalu merasa bahwa pengertianmu padanya bisa membuatnya merasa tenang. Saat itu, Wu Mengmeng melihatmu sedang memakai baju. Tidak berani sedikit pun menunda. Dia berlari terhuyung-huyung mendekat. Suami, biar ku bantu. Sambil berkata, Wu Mengmeng merebut kemeja dari tanganmu. Membukanya dengan hati-hati. Takut menimbulkan sedikit pun kerutan.
Lalu dia berjinjit. Dengan lembut membantumu memakai kemeja. Gerakannya lembut seolah memperlakukan harta karun yang langka. Pilihan pakaian suami benar-benar bagus. Warna kemeja ini sangat cocok dengan warna kulitmu. Suami, kamu benar-benar tampan hari ini. Lebih tampan dari kemarin, wow. Suami hari ini juga sangat lugu. Benar-benar pesona yang memancar. Rentetan pujian berlebihan keluar dari mulutnya seolah tanpa biaya. Muncul seperti tatapan matanya penuh dengan kekaguman yang tidak disembunyikan. Dan cinta. Kamu sedikit bingung dengan antusiasme mendadak darinya ini. Membuat sedikit bingung. Meskipun Wu Mengmeng biasanya juga memuji dirinya. Tapi tidak akan pernah sehebat hari ini. Sementara Li Xia yang menyaksikan semuanya. Mulutnya tiba-tiba sedikit terbuka karena terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia berhasil naik jabatan dan menjadi selirmu, dia bisa hidup tenang. Tidak disangka, nanti masih ada evaluasi kinerja rutin. Sepertinya karir dan pria memang tidak bisa didapatkan bersamaan. Ini adalah pikiran gila yang tumbuh di benak Li Xia. Aku harus keluar dari industri hiburan. Dan mulai sekarang, dengan sepenuh hati melayanimu. Kamu suka masakan rasa apa? Suka aku memakai pakaian gaya apa? Apakah suka yang sedikit panas atau yang polos? Sudahlah, masalah detail ini. Nanti aku bisa menyuap Sun Xiaoxiao dan Wu Mengmeng. Pasti bisa ditanyakan. Saat Li Xia sedang melamun. Kamu sudah menyelesaikan operasi tersebut. Kamu hanya perlu memasukkan nomor ID Li Xia ke dalam Yuanfen 520. Sistem backend akan secara otomatis mengaitkan semua informasinya. Kemudian kamu berkata kepada Li Xia, aku sudah selesai. Coba lihat di sana. Ujian kualifikasi selir, kamu bisa ikut nanti kalau ada waktu. Kamu bisa ikut nanti. Bayar dulu uang jaminannya. Li Xia, yang mendengar itu, dengan gembira mengambil ponselnya. Naik kereta dulu, bayar tiket nanti. Dia masih menepati janjinya. Semua keluhan karena dipermalukan, dipaksa. Dan dianggap sebagai yang ketiga tadi. Seolah menghilang begitu saja pada saat ini. Namun, saat Li Xia dengan jari gemetar membuka kunci layar. Dan membuka notifikasi Yuanfen 520. Kegembiraan di wajahnya langsung membeku. Setorkan uang jaminan 20 juta. Sun Xiaoxiao di samping. Dengan penasaran mendekat dan meliriknya. Dia langsung terkejut, kenapa uang jaminanmu setinggi ini? Apakah kamu mengunduh Yuanfen 520 palsu? Uang jaminan kakak Mengmeng dan aku hanya 200.000. Kamu juga bertanya dengan santai. Berapa uang jaminan yang ketiga? Suara Li Xia tiba-tiba sedikit melayang. 20 juta. Apa? Kamu dan Wu Mengmeng berkata serempak. Kemudian kamu mengambil ponselnya. Di layar jelas terpampang satu baris penjelasan resmi. Notifikasi penilaian risiko. YTH. Ibu Li Xia. Setelah penilaian komprehensif oleh sistem, Anda termasuk pemohon dengan tingkat risiko sangat tinggi. Poin-poin risiko utama adalah sebagai berikut. Anda sebagai figur publik memiliki kelompok penggemar pria dalam jumlah besar. Jika status pernikahan Anda terungkap, sangat mungkin memicu beberapa penggemar yang tidak rasional untuk melakukan serangan siber. Atau, badai, di internet terhadap Tuan Ji Haoda. Pencarian informasi pribadi, pelecehan offline, dan tindakan serangan berbahaya lainnya. Untuk menjamin keamanan fisik dan kesehatan mental, Tuan Ji Haoda semaksimal mungkin. Sesuai dengan peraturan perlindungan kontributor pria khusus, uang jaminan awal Anda dinaikkan menjadi 20 juta. Harap dicatat, jumlah ini hanya uang jaminan awal. Jika setelah menikah, Tuan Ji Haoda benar-benar menderita segala bentuk serangan siber atau ancaman nyata. Karena penggemar Anda. Asosiasi ini akan, berdasarkan tingkat keparahan tindakan serangan, memulai prosedur penagihan tak terbatas. Untuk mengkompensasi kerugian mental Tuan Ji Haoda. Tanpa batas atas. Tidak ada batasan atas. Setelah Sun Xiaoxiao membaca setiap kata, dia berdecak. Sebelumnya aku berpikir bahwa bintang besar selalu menikmati berbagai fasilitas. Tidak disangka kalian juga cukup menyedihkan, ya? Li Xia segera menyatakan, demi suami. Berapapun uang jaminan yang harus dibayar, aku merasa sepadan. Saat ini, dia harus mulai dari setiap detail. Menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan yang tak tertandingi kepadamu. Agar saat kunjungan kembali kuartal depan, dia tidak berakhir dengan nilai tidak lulus. Dan hubungannya dibekukan. Li Xia mengklik tombol bayar. Memasukkan kata sandi. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cepat. Diiringi getaran ringan dari ponsel. Notifikasi pembayaran berhasil muncul di layar.
Anda telah berhasil membayar uang jaminan. Sebelum Licia sempat menghela napas lega. Halaman secara otomatis memuat ulang. Sebuah pop-up deteksi cerdas baru muncul di tengah layar. Laporan verifikasi mendalam latar belakang identitas. Terdeteksi bahwa pemohon, Nona Licia, memiliki kerabat langsung, Bai Jie, yang merupakan presiden grup. Aset yang terdaftar diperkirakan lebih dari 100 miliar. Peringatan risiko. Mengingat perbedaan kekayaan dan status sosial yang besar antara pemohon dan Tuan Ji Haoda. Untuk mencegah kemungkinan penindasan, meremehkan suami, dan risiko potensial lainnya setelah menikah. Dan untuk memastikan martabat dan status inti Tuan Ji Haoda benar-benar tidak tertantang dalam hubungan pernikahan. Martabat dan posisi inti tidak tertantang. Pemohon diminta untuk menambahkan uang jaminan khusus perbedaan status yang signifikan. Jaminan khusus. Jumlah baru adalah 500 juta. Uang jaminan ini akan dibekukan selama masa pernikahan. Untuk memastikan Anda tidak akan menunggangi Tuan Ji Haoda setelah menikah. Dan tidak akan meremehkan Tuan Ji Haoda. Sementara itu, di depan villa nomor 1 Modu. Saat ini, tergantung 2 spanduk raksasa yang sangat tidak serasi dengan villa. Dari lantai atas, menjuntai hingga ke halaman. Spanduk selamat datang. Di bawah spanduk, seorang wanita tua berambut perak namun bersemangat penuh. Dengan suara nyaring sedang mengarahkan beberapa pelayan untuk menyesuaikan posisi spanduk. Yang di timur geser sedikit ke barat. Yang di barat geser sedikit ke timur. Nah, ini baru benar. Wanita tua itu adalah Nenek Bai, nenek dari Licia. Saat ini, dia dengan puas melihat 2 spanduk simetris itu. Senyum terukir di wajahnya. Setelah menua, dia selalu khawatir cucu perempuannya akan sendirian seumur hidup. Untuk itu, dia sering memarahi putrinya, Bai Jie, di telepon. Mempertanyakan, mengapa harus mengirim seorang gadis baik-baik ke industri hiburan? Sampai seleranya menjadi sangat tinggi. Nenek Bai awalnya sudah siap bahwa Licia akan kesepian sampai tua. Tidak disangka, gadis ini benar-benar berhasil menemukan pria itu. Meskipun pria itu sudah memiliki 2 selir. Dan cucu kesayangannya hanya bisa menjadi yang ketiga. Tapi di zaman sekarang ini, selama ada pria yang bersedia menerima wanita, itu adalah berkah yang sangat besar. Namun, sebuah suara dingin terdengar dari dalam villa. Bu, apa yang ibu lakukan ini membuat keluarga kita terlihat murahan. Terlihat Bai Jie berjalan keluar sambil berbicara. Ekspresi di wajahnya seperti baru saja makan 8 kati olige. Nenek Bai yang biasanya ramah dan baik hati, seketika seperti orang yang berbeda. Apakah kamu berbisnis sampai otakmu bingung? Jika keluarga kita tidak menghormati pria itu sepenuhnya, nanti jika putrimu menikah, bagaimana jika dia disiksa di rumah Ji Haoda? Lupa? Hukum sekarang tidak akan melindungi kita wanita. Kita harus belajar melindungi diri sendiri. Hal pertama dalam melindungi diri sendiri adalah belajar bagaimana menyenangkan pria. Lihat, saat aku berusia 70 tahun, aku masih mencarikan gadis muda untuk ayahmu sebagai selir. Tidak bisakah kamu belajar dariku? Bai Jie diam-diam menjawab dalam hatinya. Jika bukan karena kamu saat itu begitu bersemangat mencarikan selir untuk ayahku, mungkin dia bisa hidup sampai 95 tahun. Nenek Bai semakin marah melihat putrinya ini. Setelah putrinya menikah, Nenek Bai berkali-kali menasihati dan mengingatkan untuk tidak melupakan asal-usulnya setelah menikah. Dia harus melayani suaminya dengan lebih rendah hati. Patuh pada pria, tidak membalas jika dipukul dan tidak menjawab jika dimarahi. Hasilnya, Bai Jie tidak hanya tidak mendengarkan, tapi juga selalu suka bertengkar dengan pria, menyajikan fakta dan argumen. Terlepas dari benar atau salahnya fakta, perilaku putrinya ini sendiri adalah kesalahan besar. Benar saja, seperti yang diduga Nenek Bai. Bulan madu mereka belum selesai. Menantunya sudah mencampakkan putrinya. Dia pergi sendirian ke Pulau Sakura untuk bersenang-senang. Sampai di sini, Nenek Bai terlalu malas untuk memperhatikannya lagi. Dia terus mengarahkan para pelayan di rumah. Kalian berdua, ubah posisi 2 pot pinus penyambut tamu di depan pintu. Sesuaikan agar benar-benar simetris untukku. Jangan sampai menantu cucuku merasa sedikit tidak nyaman. Beritahu dapur untuk memanggang steak tingkat kematangan rare. Medium rare dan medium, siapkan masing-masing 1 porsi. Lihat mana yang disukai menantu. Juga, pergi ke gudang anggur. Ambil sebotol Romane Conti tahun 82 itu. Jika tidak suka, siapkan teh dahong pau terbaik.
Bagaimana jika menantu tidak suka anggur merah? Sementara itu, di sisi lain, di suite Presiden Hotel Peninsula, setelah Li Xia membayar deposit sebesar 520 juta, setelah jaminan sebesar 10 juta, ponselnya akhirnya mengeluarkan suara notifikasi yang jernih. Di halaman Yuan Fan 520. Status hubungannya berhasil diperbarui dan terikat. Li Xia termasuk dalam hubungan populer Hauda. Peringkat permintaan maaf 3. Resmi, kepada Nona Li Xia yang terhormat. Selamat atas keberhasilan Anda bertunangan dengan Tuan Ji Hauda. Meskipun Anda saat ini takut menjadi pihak ketiga. Tetapi jangan berkecil hati. Dalam kehidupan pernikahan di masa depan, Anda perlu lebih giat menunjukkan nilai diri Anda. Melayani suami dengan sepenuh hati. Barulah ada kesempatan untuk naik pangkat. Ingat, semakin Anda tahu cara menyambut, semakin besar kemungkinan untuk belum. Semoga hidup Anda bahagia. Setelah melihat ini, Li Xia membungkuk dalam-dalam padamu. Sikapnya sangat rendah hati. Terima kasih suami telah memberiku kesempatan ini. Aku akan berbuat lebih baik di masa depan. Banyak-banyak berolahraga. Berusaha memberikan kenikmatan paling sempurna untuk suami. Setelah itu, Li Xia menoleh ke Sun Xiaoxiao dan Wu Mengmeng. Dengan senyum yang menyenangkan, tentu saja. Aku juga akan hidup rukun dengan kedua kakak perempuan. Kita akan berusaha bersama, agar suami memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Begitu dia selesai bicara. Saat itu, di benakmu, serangkaian notifikasi sistem kembali terdengar. Selamat kepada host karena berhasil mendapatkan selir ketiga. Li Xia mendeteksi. Selir Li Xia adalah bintang top global. Dan kecantikan serta sosoknya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Kualitas hadiah meningkat pesat. Selamat kepada host karena mendapatkan ginjal anjing raja. Keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok dan uang tunai 520 juta. Melihat ini, Anda segera membawa ketiga selir meninggalkan suite. Lalu menuju ke tempat parkir bawah tanah. Ketika tiba di lobi hotel, baru saja melewati genangan kecil. Air yang tidak sengaja tumpah oleh petugas kebersihan. Anda hanya melangkah melewatinya dengan santai. Tapi ketiga orang di belakang, seolah melihat pemandangan yang luar biasa, segera mengaktifkan mode pujian berlebihan. Terlihat Sun Xiaoxiao mengerucutkan bibirnya. Tingkat. Terlebih dahulu menunjukkan ekspresi ingin memarahimu karena genangan air. Suami hati-hati, genangan air ini nakal sekali. Berani-beraninya ingin menyerang sepatu suami. Li Xia mengikuti di belakangnya. Takut tidak bisa mengikuti langkah suaminya. Benar-benar sangat stabil. Dan Wu Mengmeng, setelah dihukum, semakin menjilat. Dia diam-diam mengeluarkan selembar tisu dari tasnya. Begitu ada setetes air yang mengenai sepatumu, dia akan segera berjongkok dan membersihkannya. Begitu tiba di tempat parkir, Wu Mengmeng dengan sigap membuka pintu belakang mobil. Sesuai pasal 32 Peraturan Manajemen Dinamis Hubungan Pernikahan. Setiap selir yang dinilai tidak memenuhi syarat oleh Asosiasi Pria Peduli, dan hubungannya dalam masa pengawasan beku, dilarang keras duduk di kursi penumpang depan kendaraan suami. Jika tertangkap kamera lalu lintas, tidak hanya akan menghadapi denda tinggi lebih dari 50.000, tetapi juga harus pergi ke kantor polisi setempat. Menyalin 10 kali kode etik selir. Sun Xiaoxiao melihat kursi penumpang depan yang kosong. Matanya berbinar. Bersiap untuk langsung duduk. Tapi Anda saat itu dengan tenang berkata, Li Xia, kamu duduk di depan. Kamu yang menavigasi jalan ke Villa Modu. Sun Xiaoxiao mendengar itu. Rambutnya yang baru saja mencuat langsung terkulai. Dengan sedih masuk ke kursi belakang. Di wajah Li Xia, ada kegembiraan yang tak tertahankan. Suami membiarkanku duduk di kursi penumpang depan. Ini berarti dia menyayangiku. Saat ini, Li Xia seolah sudah melihat secercah harapan untuk membalikkan keadaan. Dia terlihat duduk dengan anggun di kursi penumpang depan, memasang sabuk pengaman. Setiap gerakannya menunjukkan sedikit kehati-hatian. Melompat. Sementara itu, di gerbang utama kompleks Villa Modu, suasana saat itu sangat mencekam. 100 satpam wanita bertubuh tinggi, berbaris rapi dalam 2 baris, berdiri di kedua sisi pintu masuk. Mereka semua mengenakan seragam ketat hitam khusus. Di kaki mereka ada sepatu bot hitam mengkilap setinggi lutut, memegang perisai anti huru-hara dan pentungan. Di bahu mereka, sengaja dijahit 5 bintang emas. Tampak megah dan berwibawa. Biasanya, skala keamanan di sini paling banyak hanya 20 orang. Tapi hari ini, pihak properti mempertimbangkan bahwa pemilik villa nomor 1 adalah Presdir Bai, seorang miliarder. Dan putri tunggalnya, Li Xia, adalah bintang top global. Pria yang bisa menarik perhatian orang seperti itu
tidak hanya luar biasa, tetapi juga pasti bisa membuat wanita yang belum pernah melihat dunia menjadi gila di tempat. Untuk mencegah tim keamanan mereka menjadi gila terlebih dahulu dan meninggalkan kesan buruk pada pemilik yang terhormat. Kepala Satpam sedang memegang walkie-talkie, memberikan pidato serius. Nanti, semuanya harus bersemangat. Jangan sampai lutut lemas begitu melihat pria. Ingat, kalian adalah Satpam Villa Modu. Bukan apa-apa. Gemas rempat terdengar di saluran. Namun, para satpam wanita di hati mereka tidak setuju. Mereka sudah sering melihat pria tampan di Villa Modu. Orang kaya di sini. Siapa yang tidak punya beberapa pria tampan di sisinya? Tidak seperti wanita kelas bawah yang haus akan itu. Pria dari Villa nomor 1, setampan apapun dia. Bukankah dia juga punya satu mulut dan dua mata? Apa mungkin dia punya dua tiang? Gemuruh, di kejauhan. Tubuh besar kedelek eskalade itu datang dengan suara mengaum. Bergerak dari jauh ke sangat dekat. Kepala Satpam langsung berteriak, dia datang, dia datang. Semua bersemangat. Semua satpam segera memasang ekspresi serius. Menatap ke depan dengan tatapan tajam. Ketika kedelek eskalade mendekat, mereka melihat melalui kaca depan. Ketika mereka melihat wajah di kursi pengemudi, otak semua orang langsung terguncang. Itu adalah wajah yang deskripsi apapun akan terasa pucat. Ketampanan yang melampaui batas imajinasi manusia. Aku pernah melihat pria tampan. Tapi aku belum pernah melihat yang setampan ini. Aku bahkan ingin ke toilet. Seorang satpam wanita bergumam pada dirinya sendiri. Temannya di sebelah menyikutnya. Sudah berapa hari kamu tidak? Aku bilang jangan menahannya. Lepaskan saja jika perlu dilepaskan. Kalau tidak, lain kali kamu melihat pria, kamu akan seperti ini lagi. Sial, bagaimana dia bisa setampan ini? Kemudian dia mengangkat kepalanya dan setelah melihatmu, langsung lari ke toilet. Disiplin yang bertahan kurang dari 10 detik. Langsung hancur berantakan. Para satpam wanita melihat sekeliling, tidak ada wartawan. Masing-masing seperti kawat besi yang tertarik oleh magnet. Tanpa kendali, mereka berkerumun ke tengah jalan. Mereka ingin melihatnya sedetik lagi. Sedetik lagi. Hanya dengan melihat sekali lagi, mereka akan punya materi untuk mimpi malam. Sun Xiao di dalam mobil. Melihat keluar jendela. Para satpam wanita yang mengerumuni seperti zombie. Ketakutan, dia memeluk erat lengan Wu Mengmeng. Astaga! Apakah mereka masih wanita? Mereka seperti ingin memakan orang. Li Xia juga benar-benar terkejut. Dia tidak mengerti. Mengapa tim keamanan yang sangat profesional sebelumnya bisa menjadi sangat buruk hari ini? Dia bahkan melihat dengan jelas. Satpam wanita kedua di depan kiri sudah mulai menarik-narik stokingnya dengan tangan. Dan mengacak-acak rambut panjangnya hingga berantakan. Ini jelas-jelas ingin mencari jalan pintas. Tepat ketika Li Xia saking marahnya hendak menelepon manajemen properti untuk mengeluh. Sebuah mobil wisata keluar dari area villa. Di dalam mobil, neneknya, Nyonya Tua Bai, sedang membawa sekelompok pelayan. Datang berbondong-bondong untuk menyambut. Li Xia segera menurunkan kaca jendela mobil untuk menyapa. Tatapan Nyonya Tua Bai langsung tertuju pada tubuh wanita di kursi pengemudi. Dan dalam hati langsung menghela napas. Keluarga baik kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang baik. Anak muda ini, hanya dengan melihat fisiknya, bisa membuat cucu perempuannya melahirkan 3 tim sepak bola. Melihat ini, Nyonya Bai tua tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan iri, TSK, TSK, TSK. Ini luar biasa, luar biasa. Masa muda memang hebat. Bisa bertemu pemuda yang begitu kuat dan hebat. Para penjaga keamanan melihat pemilik villa nomor 1 keluar sendiri untuk menyambutnya. Mereka dengan enggan memberikan jalan. Setelah kedelek perlahan masuk ke gerbang, para penjaga keamanan wanita yang tetap di tempat sebagian segera kembali ke asrama. Mengatakan akan ganti baju. Bagian lain mengambil perlengkapan mereka. Dan secara sukarela mengajukan diri untuk memperkuat patroli di sekitar villa nomor 1. Saat ini, Bai Ji duduk di samping ibunya. Dia belum pernah melihat ibunya setelah ayahnya meninggal. Tertawa sebahagia ini. Nyonya Bai tua sangat senang seperti anak kecil. Kedua tangannya erat memegang pegangan mobil wisata. Tubuhnya sedikit bergoyang mengikuti guncangan mobil. Kerutan di wajahnya terbuka lebar karena tawa. Dan di mulutnya masih bersenandung lagu lama puluhan tahun yang lalu. Ia menutup kedua matanya. Dan terus mengintip ke kedelek di belakang. Ini Bai Ji tiba-tiba dengan dingin berkata, Bu, aku harus mengingatkanmu satu hal. Menantu cucumu datang dengan 2 selir. Sia dari keluarga kita sekarang hanyalah selir orang lain. Kita telah membesarkannya begitu lama.
Menghabiskan begitu banyak tenaga dan uang. Tapi dia bahkan tidak bisa menjadi istri utama. Nyonya tua itu mendengar putrinya masih bersikap keras kepala seperti itu. Ia mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang kepala putrinya dengan keras. Ada apa dengan selir kecil? Sekalipun status selir lebih rendah dari istri utama, itu tetap diinginkan oleh pria. Daripada kamu di sini mengkritik putrimu, lebih baik kamu pikirkan bagaimana caranya agar cepat mencari pria dan menikah. Wanita yang tidak diinginkan pria sekarang ini lebih buruk dari anjing. Kau tahu, kita sebagai wanita tidak hanya harus bisa menghasilkan uang, tetapi juga harus melalui pelayanan kepada pria untuk membuktikan nilai hidup kita. Lihatlah dirimu, seumur hidupmu belum pernah melayani seorang pria. Kau bahkan tidak pantas disebut wanita. Bagaimana aku bisa melahirkanmu yang durhaka dan tidak menjaga kehormatan keluarga ini? Semakin banyak Nyonya bayi tua berbicara, semakin dia marah. Jantungnya juga berdebar kencang. Sejak suaminya meninggal, Nyonya bayi tua yang selalu berpusat pada pria langsung terlihat sangat menua. Tekanan darahnya juga melonjak setiap tahun. Pembuluh darahnya tidak lagi elastis seperti sebelumnya. Saat pemeriksaan kesehatan semester pertama, sudah terdeteksi penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, Bai Jie tidak membantah omelan ibunya. Dia hanya menanggungnya dalam diam. Dalam hatinya, dia sudah memiliki rencananya sendiri. Saat ibunya sudah tiada, dia akan menggunakan saham untuk menyuap Ji Haoda. Selama Ji Haoda bisa menjadikan Xia istri utama, dia juga bersedia memberikan 5% saham grup kepadanya. Saat itu, Ji Haoda akan memiliki kursi di dewan direksi dan memiliki hak suara yang sangat penting. Ini setara dengan langsung naik ke puncak dalam satu langkah. Dari pria biasa menjadi raksasa modal. Dan jika 5% saham tidak cukup, maka berikan 10%. Jika 10% tidak cukup, maka 15%. Bai Jie tidak percaya bahwa dengan uang dia tidak bisa mendapatkan Ji Haoda. Hanya untuk posisi istri utama yang kecil. Saat dia sedang bangga dengan rencananya, Nyonya bayi tua di sampingnya tiba-tiba mencengkeram erat pegangan mobil wisata. Nyonya bayi tua saat itu hanya merasa dadanya seperti dicengkeram kuat oleh tangan besar tak terlihat. Menggenggam erat. Rasa sakit tajam yang hebat langsung meledak. Menyebar cepat ke bahu kiri dan punggungnya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Hanya ada suara desahan, hehe, dari tenggorokannya. Cepat, cepat. Kemudian, semua yang ada di depannya mulai berputar. Lalu dengan cepat menjadi gelap. Ujung jarinya yang tak berdaya juga perlahan terlepas dari pegangan. Seluruh tubuhnya kehilangan topangan. Dengan bunyi, pluk. Dia langsung lemas. Tergeletak lemas di kursi mobil wisata. Wajah Bai Jie langsung pucat setelah melihat ibunya jatuh. Dia berteriak histeris kepada pengemudi di depan, berhenti. Mobil, cepat berhenti. Kemudian dia berbalik dan berteriak kepada MABD di belakangnya. Cepat. Cepat telepon darurat. MABD segera mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat memutar nomor. Bai Jie tidak sempat berpikir panjang. Dia segera menidurkan ibunya di lantai mobil. Kedua tangannya bertumpuk. Dia menekan dada ibunya dengan sekuat tenaga. Dia tidak tahu teknik pertolongan pertama profesional. Hanya mengandalkan insting. Dia menekan dengan keras, berulang kali. Mulutnya juga berteriak tidak jelas, Bu. Bangun. Jangan menakutiku, Bu. Li Xia melihat mobil pemandu di depan tiba-tiba berhenti. Dalam hatinya, dia sangat penasaran. Sekarang baru sampai di villa nomor 3. Jarak ke villa nomor 1 milik nenek. Masih harus berkendara 2 kilometer lagi ke depan. Kemudian dia melompat keluar dari mobil dan berbalik berkata kepadamu, suamiku. Tunggu aku. Aku akan ke depan melihat ada apa. Wen Yan mengangguk, Pergilah. Di dalam mobil, Sun Xiao menempelkan wajahnya ke kaca. Mengeluarkan seruan, wah. Ini villa di Modu? Tidak disangka. Di pusat kota Modu juga ada villa sebesar ini. Mengikuti suami, dapat keberuntungan. Wu Mengmeng diam-diam menghitung dalam hatinya. Bahwa dirinya di masa depan harus benar-benar mengelola kemampuannya dengan baik. Agar hari-harimu lebih nyaman. Namun, di depan. Tiba-tiba terdengar teriakan Li Xia yang memilukan. Nenek. Nenek, ada apa denganmu? Saat ini, Li Xia menutupi mulutnya, melihat ibunya. Terus-menerus memberikan pertolongan kepada nenek. MABD di samping dengan cemas menelepon. Pelayan-pelayan lain ada yang berlari memberitahu pihak properti. Ada yang buru-buru mencari kotak P3K AED. Lokasi seketika menjadi kacau balau.
Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia baginya. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Nenek telah menantikan suaminya selama hampir 20 tahun. Hari ini, dia akhirnya berhasil membawa orang itu kemari. Nenek saat ini, Li Xia, merasa dunianya akan runtuh. Dia berlutut di samping neneknya. Gemetar, menggenggam tangan yang memakai gelang giok hijau kaisar itu. Tangan itu dulunya begitu hangat dan kuat. Kini, terasa dingin seperti batu. Li Xia menempelkan tangan neneknya ke wajahnya. Mencoba menghangatkannya dengan suhu tubuhnya. Namun, rasa dingin itu merambat dari telapak tangannya hingga ke dalam hatinya. Air mata mengalir deras seperti banjir yang tak terbendung. Nenek, jangan mati. Li Xia saat itu terisak-isak. Suaranya pecah dan tidak karuan. Aku susah payah membawa suamiku kembali untuk kau lihat. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Tidak, aku tidak ingin kau mati. Tepat saat Li Xia merasa seluruh dunianya runtuh. Sebuah telapak tangan lebar dan tebal tiba-tiba mendarat di bahunya. Kau melihat orang-orang yang kacau balau. Lalu melirik nyonya bayi tua yang wajahnya membiru di tanah. Kemudian, kau menunduk dan berkata dengan lembut kepada Li Xia, "Sudah. Kau jangan menangis dulu. Tolong carikan aku satu set jarum perak yang sudah disterilkan."